gengsi saya tersendiri, saya mau pakai hutang gitu. Supaya adalah yang bisa dibanggain. Tapi masalahnya teman-teman, ketika saya beli mobil saya yang pertama, mungkin teman-teman ada lihat ya, kalau lihat video singkat saya beli mobil saya yang pertama waktu umur 22, itu saya dengan cara DP aja hutang. Cicilan, aduh apalagi ya kan. Jadi gini, waktu mau nyicil mobil yang cuman harganya masih yang kayak berapa ya? Cicilannya sebulan 4.200.000. Itu aja pun sudah mikirnya dari bisa dibilang berbulan-bulan. Karena kenapa? Saya punya gaji ketika saya bekerja itu masih yang sangat kecil banget. Kecil banget. Kira-kira waktu saya di bank itu gajinya sekitar 6 juta gitu. 6 juta di mana cicilan aja udah 4 juta. Nah, berarti saya sisanya tinggal 2 juta. Belum lagi saya dengan keadaan yang mau bayar, saya punya uang makan. Udah itu maksudnya uang catering ya, uang minyak. Nah, uang minyak aja pun dengan keadaan yang kayak gitu, uang minyak aja pun masih, saya masih ingat banget, 1 bulan masih mau 500.000 teman-teman. Jadi bayangkan, uang makan kira-kira juga 500.000. Terus saya punya uang minyak 500.000. Kebayang nggak sih sisanya 1 juta? Berarti kan saya bekerja tiap bulan cuma bisa sisain 1 juta. Itu pun paling hebat. Nah itu 1 juta kan nggak mungkin juga saya nggak beli pulsa, nggak mungkin juga nggak beli mungkin kosmetik dan sebagainya. Jadi teman-teman, saya mulai ini dengan bisa dibilang yang minus ya. Nah dan saya sebenarnya kesulitan banget. Setiap bulan saya mau lewatin masa cicilan saya itu benar-benar kayak apa ya, kayak nggak bisa nyelamatin diri lah kira-kira, karena susah banget ngelewatin harinya. Jadi benar-benar jadi sebuah beban waktu saya masih di bank dan saya beli mobil itu. Nah, jadi sebenarnya bisa dibilang udah capek banget lah. Kerja itu juga di sana udah 4-5 tahun dan gajinya pun udah hebat itu loh, yang bisa bilang 6 juta umur segitu gitu. Tapi itu juga nggak nutup untuk biaya saya gitu. Saya juga pengen punya kehidupan yang lebih baik. Belum lagi kan, mungkin teman-teman juga ngeliat sendiri ya, saya tuh orangnya agak gimana ya, orang bilang lebih ke feminim ya, atau kata orang Chinese itu use you gitu. Jadi kan dulu saya di kantor itu sering didiskriminasi teman-teman. Diskriminasinya dalam artian kalau di kantor kan asal saya capai target, saya capainya selalu kan ada aja yang ngebantuin. Ada misalnya kayak nasabah mau ngebantuin, saya misalnya kurang target berapa ada dibantuin. Jadi kan teman-teman di kantor itu kayak nggak seneng gitu kalau saya ada yang bantuin. Mereka bilang gini sama saya, kamu nggak tahu ya, dia nggak bisa kerja punya, dia itu kan menang-menang, untung dia banyak pendukung aja, kalau enggak lah dia udah lama loh dipecat. Hanya gara-gara dia bisa capai target karena dia bisa nutupin itu aja. Nah, jadi sebenarnya teman-teman mungkin ada di antara teman-teman yang merasakan kesulitan yang saya hadapi juga ya. Jadi dulu waktu saya dengar gini kan, kamu tuh dia nggak bisa kerja, kamu tahu nggak sih dia tuh cuma modal tampang gitu. Dan ya gitulah pokoknya, sedih lah setiap kali dibilang cuman modal tampang, nggak bisa kerja, cuman modal-modal ada pendukung yang bantuin gitu. Tapi saya bopiena, kata orang Chinese, nggak punya pilihan, karena saya juga gimana ya, udah cari banyak kerjaan dan yang terbaik memang di sana gitu, dengan gaji segitu bisa dapatnya ya cuma di bank gitu, sehingga saya harus bertahan. Nah, sampai dan saya merasa bangga dong bisa jadi banker. Mungkin teman-teman sering dengar orang banker itu sangat berbangga bisa jadi banker. Mungkin ada ya yang seperti itu. Nah, saya juga merasa bangga saya bisa jadi banker gitu. Kayak adalah sebuah kebanggaan gitu. Nah, teman-teman, kenapa sih saya harus sharing ke teman-teman? Mungkin ada teman-teman yang merasa hal yang sama. Nah, terus saya cerita gini. Dengan kehidupan yang udah kayak pas-pasan banget, itu susah untuk kalau misalnya mau bahagia. Jadi saya kadang setuju orang bilang kalau misalnya uang bukan segalanya, tapi kalau nggak ada uang juga masalah gitu. Karena saya juga merasakan hal yang sama, kesulitan
biaya hidup gitu-gitu, minus-minus lah gitu. Orang tua saya juga tahu, sering disupport kok gitu. Nah, jadi sampai satu hari dengan kebanggaan saya, padahal saya ngos-ngosan tuh ya, bayar cicilan, dengan udah mau bayar cicilan masih ada lagi yang hutang tertunggak gitu ya kan, yang belum dibayar. Janjinya sih gini, nanti kalau udah bayar udah selesai mobilnya saya baru bayar lah gitu, atau nanti saya kalau ada bonus-bonus saya pelan-pelan cicil lah gitu ceritanya. Jadi kan teman-teman, kenapa ini saya ceritain karena saya pengen teman-teman termotivasi dengan cerita ini. Oke. Jadi gini teman-teman, akhirnya ada satu hari ketika orang tua saya terus bilang, lu kesulitan uang, lu terus bilang soal lu susah ini, susah itu gitu kan, banyak mengeluh gitu kan. Jadi tapi lu nggak pernah, maksudnya mau dibilangin, disuruh jadi agent nggak mau, dimotivasi nggak jalan, dibilang apapun tetap ngeyel gitu, tetap nggak mau dengar dan tetap merasa kalau saya tuh hebat gitu bisa jadi bagian dari banker gitu. Sampai satu hari benar-benar leader saya itu udah sangat lelah mengurus saya yang kayak nggak mau maju, kayak benar-benar nggak bisa, nggak bisa dipanggil ya, kata orang yang nggak bisa diselamatkan gitu ya kan. Sampai satu hari karena udah kesel banget, saya tahu waktu itu leader saya kesel banget, dan dia bilang gini, supaya mungkin kayak udah nggak tahu gimana sih bangunin nih anak yang nggak pernah sadar gitu kan. Leader saya bilang gini, kamu tahu nggak sih apa sih yang kamu sombongin sebagai seorang banker gitu? Kamu tahu nggak? Jadi income kamu 1 tahun itu nggak ada 1 bulannya aku. Kamu tahu nggak sih? Kamu bayangin kamu perlu kerja 1 tahun untuk dapat income aku 1 bulan gitu. Nah waktu ngomong kayak gitu teman-teman, blep gitu, saya langsung kayak tertimpa sesuatu gitu. Karena kenapa? Saya merasa itu hinaan besar. Kebayang nggak sih? Terhina banget ya. Tapi terhina dalam artian itulah titik di mana saya mulai bangun. Saya mulai sadar. Hah? Kalau kayak gini ceritanya, gue butuh ratusan tahun mungkin ya. Kalau saya pelan-pelan kayak gini, nggak tahu lah. Pokoknya saya cuma waktu itu terbangun ya ketika dibilang kayak gitu. Kamu tahu nggak sih income-nya kamu setahun itu cuma gua sebulan, nggak sebulan lagi malahan. Waktu itu saya hanya mikir, hah? Aku di mana aku itu kayak ngelihat sendiri ortu itu nggak sesibuk aku gitu. Aku biasanya kalau misalnya apa ya teman-teman pakai kata aku ya supaya gampang gitu ya, gampang jelasin ke teman-teman. Jadi waktu itu cuma mikir, sampai 1 tahun aku harus bekerja, udah itu kabar buruknya saya itu kayak marketing yang sibuk banget, dimana kerjaan kantor itu kalau dinginapin juga nggak bakalan selesai. Dulu kebetulan saya banker commercial banking, untuk bisa jadi nasabah kita minimal punya dana 10 miliar. Teman-teman mungkin yang nggak di bank nggak terlalu ini ya familiar ya. Sebenarnya di Indo, terutama di Medan ya, saya ngelihat banyak banget orang kaya besar yang kayak 10M mau jadi nasabah kita harus jadi 10M. Dia pun masih banyak di Indo orang seperti itu. Walaupun kedengarannya wah gimana bisa closing kalau mau cari nasabah gitu, tapi banyak banget di Indo. Apalagi di Medan ya yang saya lihat. Nah, jadi kayak kerjaan yang nggak pernah selesai-selesai, tiap hari jam 6, jam 7 baru pulang, kadang-kadang lebih malam dari itu. Tapi ternyata income saya itu nggak support gitu. Jadi akhirnya ketika bilang kayak gitu, saya mulai termotivasi dan saya mulai nanyakin ke leader, jadi saya harus gimana gitu. Waktu itu saya udah bener-bener kayak, udah deh, kata orang kalau orang Chinese suka bilang siswa, atau udahlah mati selesai lah gitu kira-kira teman-teman. Jadi benar-benar udah nggak tahu lagi karena nggak ada jalan lagi. Makanya saya mulai di sini datang. Jadi ketika saya mulai, saya akan ceritain ke teman-teman modalan saya semuanya supaya teman-teman mungkin ada yang bisa diambil. Karena saya ingat waktu saya mau mulai, leader saya cuma bilang hal yang sangat sederhana banget, buat yang nggak punya prestasi akademis juga bisa mengerti. Katanya gini, gampang,
kamu tahu, ibaratnya kamu pergi ke hutan, itu retreat kamu, mungkin kalian teman-teman punya pengalaman retreat, itu kan ada kan kayak pattern-patternnya, ada tanda-tanda panah kemana gitu. Nah, jadi leader saya suka gambar, saya belajar dari gambar, melihat gitu ya, visual. Jadi ketika itu saya digambarin leader saya pohon-pohonan, dan dia menganggap itu hutan, dan dia cerita ke saya, di antara pohon-pohon ini semua, yaitu hutan, tadi saya udah gambarin ke kamu, ini dia punya pattern. Jadi setiap kali kamu mau jalan ke sini, saya bilang sama kamu, kalau kamu ikutin saya punya arahan aja, saya jamin kamu pasti sampai. Nah, kan kita kan udah bilang kan gak pinter kan, gonggong pai kata orang Chinese ya. Itu gimana ya Pak jelasinnya ya, gonggong pai? Apa kalau terjemahan bebasnya, bodoh-bodoh ikut aja lah. Jadi akhirnya saya bodoh-bodoh ikut aja lah. Mungkin teman-teman mengerti maksudnya kan, tanpa pengetahuan yang cukup saya ikut-ikut aja gitu. Nah, jadi yang pertama kali leader saya bilang suruh saya ikut adalah saya wajib buat sebuah dream board. Saya ketik ya. Jadi supaya nanti mungkin kalau misalnya mau ikut cara ini gini. Ya, mumpung karena kita dulu datangnya kebetulan dari dunia MLM ya. Jadi kita udah punya kebiasaan seperti itu. Jadi orang tua saya bilang buat dream board. Nah, dream board itu harus sesuatu yang terukur. Dan juga kita bisa tahu gimana, misalnya contoh mobilnya tipe apa, harganya apa gitu, warnanya apa, jadi harus ada di dalam kita punya clipping. Kalau bisa dibilang majalah kita sendiri lah ya, yang ada impian-impian kita. Nah, jadi waktu dibilang saya orangnya iya aja. Kalau misalnya saya cuma mikir simple, jujur, ini pengakuan dosa, jadi sebenarnya ada leader juga susah ya kan, mau pengakuan dosa susah gitu. Nah, jadi waktu itu saya cuma mikirkan sebagai anak muda, baru 22 tahun, saya cuma mikir satu hal gini, udahlah, saya ikutin dulu aja. Nanti kalau misalnya kira-kira saya ikut 1 tahun atau entah berapa lama gitu nggak bisa jalan, ya udah, nanti kan saya kan udah laku, udah married juga. Nanti habis itu saya nggak usah gitu pusing lagi mikirin. Yang penting bisa lewatin ini dulu aja. Akhirnya kan udah selamat kalau udah married. Itu sih pikiran saya pertamanya. Makanya saya ini nggak dosa ini ya, yang nggak diketahui leader ya ini. Iya. Jadi kan kadang-kadang itu kayak gimana ya, kalau ada leader itu kayak mau pengakuan dosa juga gimana gitu kan. Tapi itulah yang saya pikirkan di awal. Saya cuma mikir, udahlah, yang penting saya selamatin waktu sementara ini dulu. Nanti kan kalau udah ada merit kan ada yang biayain saya. Habis itu saya nggak usah kerja lagi. Ya, mikirannya gitu. Ketahuan. Okay. Luar biasa loh, luar biasa itu. Ya kan, tapi banyak orang yang berpikir begitu loh. Nggak apa-apa lah, saya bertahan aja dulu seperti ini. Semangat nggak apa-apa. Nanti udah merit, udah selesai tanggung jawab. Iya, jadi sama kok, saya juga berpikir hal yang sama. Saya mikir ya udahlah, yang penting nanti saya udah lewat masa ini, saya bisa merit, ya udah selesai kok penderitaan saya. Namanya saya masih 22 tahun kan. Itu mamanya tulis tuh, ketahuan. Iya benar. Mamanya harus ucapkan terima kasih sama kita. Kalau dia nggak diundang hari ini, dia nggak buka rahasia. Iya, tapi saya memang dari awal tujuannya saya mau all out karena saya gimana ya? Saya juga selama ini kan sering mendengar tentang M3 dari Coach Chan, karena kan saya lumayan dekat sama Coach Chan. Jadi ya, kenapa saya benar-benar mau all out, mau ceritain semuanya? Saya mikir karena kita punya GA, punya kesamaan sifat-sifat orangnya gitu ya. Mudah-mudahan sharing saya juga bisa cocok buat teman-teman yang di GA M3 gitu. Karena ya banyak kesamaan sih kok. Gitu. Nah, jadi yang pertama saya gambar dream board yang ada impian saya. Impian saya sederhana aja, teman-teman. Kalau waktu saya join itu tahun pertama, itu saya mau ke Portugal. Karena saya kan ngefans banget sama Cristiano Ronaldo.
Jadi karena saya lihat itu pas banget momennya mau ke Portugal, saya pakai gambar Portugal di dreamboardnya saya. Karena saya benar-benar ngefans banget. Kayak saya suka angka 7 dan saya merasa oke, bawa laki karena CR7. Jadi yang pertama di dreamboard itu saya taruh Portugal dan saya taruh fotonya di mana-mana. Di sebelah saya punya lemari, saya tempelin foto Portugal. Di handphone, di sebelah ranjang saya, dan di dekat tempat gosok gigi, di sekitar sana lah. Karena di bisnis ini kita nggak punya bos, itu yang bahaya. Menurut saya tetap ada dua sisi, dalam artian kalau ada bos, ada yang bisa marahin kita kalau kita lewat garis gitu atau nggak sesuai yang seharusnya. Tapi kalau misalnya nggak ada bos, jadi suka-suka. Dan saya jadikan dreamboard sebagai kita punya bos, di mana dia yang nentuin saya boleh nggak seperti itu. Kalau misalnya saya udah capai, saya punya impian jangka pendek saya, misalnya contoh dalam setahun harus gimana, ya boleh, mungkin saya udah boleh, ya udahlah bos, saya nggak mau kerja dulu. Tapi kalau belum mendapatkan saya punya impian, saya nggak boleh berhenti, karena impian saya adalah bos saya. Saya juga pernah sharing di tempat kita, my boss. Jadi saya cerita bos saya itu adalah impian-impian saya yang belum tercapai. Teman-teman tadi kan ngedengar sendiri juga ya. Sedangkan gaji aja segitu, ya kan, cicilan aja segitu, nggak mungkin banget kan teman-teman masih bisa punya sisa uang untuk ngebayar maksudnya pergi jalan-jalan sampai ke Portugal. Jadi yang pertama saya buat dreamboardnya gampang Portugal aja, dan saya pengen selesain cicilan mobil saya, karena saya merasa akan sangat memalukan jika sampai setengah jalan saya harus minta bantuan sama orang tua. Maksudnya oke, boleh pinjam, tapi pinjam itu dalam artian kamu harus bayar. Bagi saya adalah sebuah gengsi ya. Jadi harus kayak kita udah dewasa, harus punya kayak satu tanggung jawab lah. Masa kita harus nyusahin orang tua? Enggak kasih aja udah masalah, apalagi buat masalah lagi kasih mereka gitu. Jadi yang pertama saya pakai dreamboard, mungkin sekilas aja karena lumayan banyak bahannya. Nah yang kedua saya pakai kata ini, list. Bentar ya teman-teman, saya sengaja ketikin, mungkin bisa membantu. Jadi nanti kalau misalnya mau dipindahin juga teman-teman gampang kan. Listing customer, saya sengaja ketikin. Yang kedua setelah dreamboard adalah listing customer. Listing customer dalam artian setiap tahun saya tetap melakukan hal yang sama. Siapa yang mau saya follow up, siapa yang mau saya saya prospek, selalu saya listing. Listing itu adalah bagian terpenting. Misalnya contoh pasti teman-teman pernah dengar ada nasabah yang bilang gini, nantilah tahun depan saya baru beli sama kamu, dan ternyata waktu kita udah berusaha untuk closingin dia, akhirnya tetap kita harus hargain kan kalau misalnya dia tetap mau tahun depan, karena itu kan uang dia gitu kan. Nah jadi kan bayangin dia bilang gini loh, tahun depan misalnya contoh bulan 3, nah teman-teman kalau nggak catat akhirnya pasti miss. Tahun depan loh, ini baru tahun berapa, bulan berapa gitu ya kan. Nah, jadi di list, misalnya kalau tahun depan saya punya sebuah Excel. Di Excel saya itu semua tugas saya saya tulis per tahun biasanya. Dan dia ada yang per bulan dan per minggu. Harian juga ada, lengkap. Jadi di Excel itu ada yang bulanan, ada yang tahunan. Saya buat. Jadi biasanya dari sana saya bisa setiap awal tahun saya udah tahu saya mau ngapain lagi, karena saya udah listing dengan baik customer-nya. Nah jadi di tahun pertama ini cerita sedih teman-teman. Cerita sedihnya gini, saya list daftar 135 orang yang ada di saya punya handphone. Jadi penting karena saya follow the leader kan, jadi dibilang list teman-teman yang kamu kenal semua. Oke, saya tulis dan saya dapat 135 daftar nama. Nah daftar nama itu
gimana waktu saya prospek, ada yang saya udah yakin banget ini teman baiknya saya, dia pasti closing sama saya. Dan teman-teman, kabar buruknya, yang biasanya chat cuma dibalas 15 menit kemudian, dibalas berhari-hari kemudian, dan udah nggak dibahas, nggak dijawab yang saya bilang. Oke, ya udah, sakit nggak sih teman baik gitu kan, sedih juga, sedih banget itu. Terus di antara list itu ada juga teman saya yang dari sekolah deket. Saya dulu orangnya tomboy banget, jadi teman-teman saya dari kecil cowok semua. Jadi ada teman baik saya yang biasanya dia kerjain saya punya soal ujian gitu. Nah, saya cari dia. Habis saya cari dia, dia bilang gini, oke, nanti kita ketemu. Nah, dari jam 2 saya tunggu dia sampai jam 4 di tempat kita janjian ketemu, dan dia nggak datang. Udah jam 4 ceritanya, dan saya udah maklum, masih mula kan, tahun pertama saya udah mulai mewek ya pasti ya, mungkin teman-teman juga ada ngerasain. Udah mewek, dan saya mikir, parah banget nih teman baik gue, nggak hargain gue banget gitu kan. Jadi saya itu kan nyetir kan, saya sampai telepon leader, karena saya nggak bisa konsen lagi nyetir kan, saya telepon leader, saya bilang gini, Ma, jemput Wala, Ma. Gitu. Serius. Ini mamanya kirain ada apa gitu, kejadian apa ya? Bisa dijemput dalam kondisi nangis kan? Iya, karena nggak pernah. Saya nggak pernah. Kenapa saya bilang gitu kok? Sampai dalam kondisi nangis. Saya sekolah dulu, tomboynya minta ampun. Dari sekolah awal sampai tamat sekolah, nggak pernah yang namanya nangis. Mau dipukul orang, mau diapain aja, dipukul guru, nggak pernah yang namanya nangis. Nggak Karena pernah. kamu yang Jadi bikin kayak, orang nangis. Karena kamu yang bikin orang nangis. enggak lah kok. Jadi iya beneran. Jadi nggak pernah nangis. Waktu saya telepon mama, jujur mama juga terkejut karena saya nggak pernah sealai itu gitu. Telepon, ya Bu lama, wah bekansia Ma, gitu. Serius. Saya nggak bisa nyetir, Mak, tolong jemput dong. Mobil saya tinggal aja deh di sini gitu. Dulu saya gymnya di Royal Condo. Jadi mobilnya ditinggal di Royal Condo, saya minta dijemput. Karena nggak bisa konsen nyetir lagi. Sedih banget. Nah, ini nggak berhenti, teman-teman. Penderitaan belum selesai. Ketika saya dijemput, saya udah masuk mobil nih, teman-teman ceritanya dengan keadaan nangis, ya kan. Baru masuk mobil, baru jalan belum lewat dari kondominium itu keluar. Telepon masuk dari teman baik saya ini. Hey, lu di mana? Gue udah sampai, lu kok nggak ada sih? Kita punya dua pilihan ketika itu, teman-teman. Mungkin teman-teman merasanya sama. Satu, melanjutkan prospek. Yang kedua, cari yang lain dan tinggalkan dia. Menurut Koko, pilihannya apa, Kok? Kalau dari gaya kamu mungkin pengen tinggalin ya, karena udah kena ke harga diri mungkin, nggak tahu sih ya. Iya, saya punya dua pilihan ketika itu, dan saya tanya leader saya tetap lengket ya, tempel tetap sama leader. Semua yang saya kerjain, saya tetap tanya leader. Bisa dibilang saya kasih kepercayaan penuh lah. Apapun yang lu bilang, saya ikutin. Leader saya bilang gini, kamu pilih yang mana? Tetap saya hargain semua pilihan kamu. Jadi saya bilang, satu, dia udah nggak menghargai saya bilang. Yang kedua, kentang kata orang Medan, kena tanggung, ya kan? Lagian saya udah sampai di sini dan saya sudah sempat tunggu dia 2 jam, teman-teman, ya kan? Jadi kamu pilih mana? Pertanyaan saya simple. Saya cuma bilang, Mak, lu punya bedak nggak? Berarti pilih satu dong kalau udah nanya bedak. Udah mau action nih ceritanya. Tapi masalahnya kan udah celemotan tuh kok. Saya masih ingat, itu boleh tanya leader saya nggak nambah-nambahin beneran. Saya tanya, Emak, lu punya bedak nggak di mobil? Langsung dia keluarin, ya udah lu pakai punya Emak. Gue pakai udah nggak tahu lah muka jadi apa, itu nggak peduli lah. Tapi pertanyaannya kok Mama ada persiapan ya? Jangan-jangan dia sering hadapi yang kayak begini? Kayaknya. Kalau itu saya kurang tahu ya. Tapi kayaknya mungkin. Mungkin kan? Nah, harus dipertanyakan ini. Iya, Oke, bercanda. Ada, dan lengkap pula itu. Mulai ada bedaknya, ada eyeliner gitu kan. Jadi yang udah sempat berantakan bisa saya rapiin gitu.
Jadi karena mumpung bisa dirapiin, saya akhirnya tetap lanjut ketemu. Walaupun mata udah agak lari lah mungkin bentuknya. Mak, banyak makan garam loh, jadi tahu. Ada Cifrisya di sini. Tadi saya ada ajakin juga. Teman-teman dari JM3 ini Frisia dan Ibu Swan, dua-duanya PAM ya. Owner dari GA Power of Us. Selamat datang ya para PAM dari sana. Iya, sama ada juga dari tim kita juga yang lain. Ini tadi Ci Susanti juga dari kita juga. Oh iya, Susanti. Welcome. Iya. Jadi habis itu saya ketemu dia. Teman-teman pasti berpikir, wah udah mau dapat sebuah keuntungan, pasti udah mau closing gitu. Ya teman-teman, closing ya kan. Begitu saya bilang gini, jadi dulu itu zaman-zaman mak stealing gitu, dan saya masih kan skillnya masih sedikit, jadi saya coba jual dalam bentuk investasi gitu kan. Jadi saya ajakin dia mak stealing, terus saya ajakin suruh dia, hai semua, itu Ci Susantinya. Jadi saya ajakin dia mak stealing, terus saya bilang ajakin dia yang 100 juta. Kenapa? Kebetulan teman saya itu dengar sukses banget di Jakarta, kayak ada beli beberapa sport car gitu. Jadi saya ajakin dia yang 100 juta dan dia langsung tanda tangan. Pasti teman-teman berpikir, oh beruntung banget, barusan aja mau closing, barusan mau mulai aja sudah langsung closing besar. Halo teman-teman, closing tapi bohong. Kenapa saya bilang sama teman-teman tapi bohong? Iya, dia tanda tangan 100 juta itu. Tapi itu dia, mungkin dia dari luar planet ya, dia punya transferan ya. Dari 6 tahun yang lalu sampai sekarang belum masuk itu, Pak. Kamu kena prank kali ya? Kena prank iya. Itu. Teman-teman mungkin pernah kena prank ya, ini contohnya nih. Jadi teman-teman, sebenarnya kenapa saya harus cerita ke teman-teman apa yang saya lalui? Karena teman-teman pasti apa yang teman-teman lalui, teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Jadi Anda tidak sendirian kabar baiknya. Luar biasa. Sedih banget ya, Cek ya. Eko. Tapi cuma di sini loh, orang yang bisa menertawakan, padahal dia korban prank, tapi bisa ketawa. Hanya di asuransi kayaknya. Terus di-sharingkan menjadi membawa dampak yang bagus lagi. Kalau di bisnis lain mungkin di-sharingkan kita kena prank nggak bisa dampak apa-apa ke orang. Iya, jadi sebenarnya supaya teman-teman juga merasa bahwasanya teman-teman itu nggak sendiri. Banyak orang yang melewati proses yang sama. Nah, balik lagi, saya juga belajar di kehidupan tetap ada dua hal, yang positif dan negatif gitu. Nah, mungkin hari ini kayak waktu dia tolak saya akan berhenti. Karena yang tadi ya, ada negatif dan positif tadi. Nah, negatifnya, kalau saya berhenti, maka bagus dong saya udah di-prank teman-teman tadi. Ya kan, dia bakalan mikir, lihat aja, itu becokan lihat aja, untung gue nggak masuk sama dia, dan sebagainya. Orang-orang yang pengen kita gagal pasti pada ngetawain gitu kan. Terus yang kedua adalah, buktikan bahwasanya dengan atau tanpa orang itu kita bisa tetap sukses. Jadi sebenarnya kita hari ini ditentukan dari apa yang kita putuskan di masa lalu, gitu. Jadi maksudnya kenapa bisa ada hari ini pasti dari pilihan-pilihan masa lalu, gitu teman-teman. Jadi waktu itu mikir ya udahlah, lu nggak beli pun nggak apa-apa, gue buktiin aja kalau gue bisa gitu. Itu satu cerita. Itu bukan cuma satu teman-teman, kalau satu air mata aja kecil lah gitu kan. Nah teman-teman, saya mau bilang dari awal tahun saya mulai sampai akhir tahun itu satu ember punya air mata enggak kemana. Itu enggak lebay, saya enggak bohong sama teman-teman. Dari 135 orang yang saya prospek, enggak nyampe 30 yang closing. 135 itu saya prospek semuanya, selesai satu tahun itu. Tapi yang closing nggak sampai 30. Jadi kebayangkan berarti 100-an orang tolak saya. Jadi air mata saya juga bejibun, teman-teman. Tahu ya bejibun ya, entah kemana-mana lah. Lebih dari segini ya? Ya pasti
Pasti C, pasti kok. Dari tadi Aceh terus dia lihat lah. Iya. Jadi sedih ya. Maksudnya kenapa saya harus cerita ke teman-teman sedih? Jadi kalau air matanya teman-teman belum lebih banyak, berarti belum boleh dikatakan ini ya, udah gagal ya, gitu. Belum gagal juga gitu. Kita aja air matanya udah lebih banyak mungkin. Setelah itu dari list yang 135 itu saya konsisten setiap hari itu leader. Kenapa saya harus bilang sama teman-teman leader? Karena gini teman-teman, karena saya percaya dan saya tahu sendiri karakter-karakter leader di GAMC, makanya saya berani bilang sama teman-teman, gong-gong pai aja, bodoh-bodoh ikutin aja kata leader. Leader bilang apa, ikutin aja. Saya yakin leadernya teman-teman akan nganterin ke teman-teman ke tujuan yang teman-teman mau, terutama di GA sini ya, karena saya jelas tahu banget karakter-karakter orang di sini gitu. Benar-benar bisa dibilang sangat mementingkan kita punya tim gitu. Makanya saya bisa yakinin teman-teman ikutin aja. Kalau ada masalah cari leader, tanya leader. Habis nih gue ngapain gitu. Tapi sebelumnya Trivena ini nggak ada pesan sponsor loh ya. Enggak loh. Teman-teman kira kan, oh Trivena sebelum sharing pasti udah dikasih tahu, suruh ngomongin Enggak loh. leader-leader. Enggak, saya cuma dikasih jadwal aja. Saya nggak dikasih tahu apa-apa loh sama Ko Iskandarnya loh. Iya, nggak ada janjian ya. Oke. Tidak sponsor sekalian. Karena kan saya juga kenalnya bukan baru ya, tapi udah lama juga. Saya tahu karakternya. Yang paling saya kenal ya salah satunya Ko Is ya kan, ada juga Ko Harry. Tapi saya tahu pasti orang yang bisa berada di satu agency pasti biasanya karakternya sama. Karena kalau dia karakternya nggak sama, dia secara otomatis akan tereliminasi biasanya. Jadi seharusnya kalau mereka bisa bekerja sama, artinya karakter juga pasti para leadernya sama gitu. Jadi teman-teman bisa percaya gitu. Jadi leader saya bilang gini, kamu setiap hari kamu punya tugas. Tugas kamu satu hari ketemu 2 orang. Nggak ada pilihan lain. Satu hari ketemu 2 orang. Satu minggu itu minimal adalah 10 orang. Jadi kalau dalam satu hari kamu gagal ketemu 2 orang, maka kamu tidak boleh berhenti di hari Sabtu dan Minggu. Karena satu minggu minimal harus 10 orang. Titik. Atau kita bisa milih. Kalau enggak itu mobil nanti diangkat ya kan. Diderek ya kan. Karena saya nggak mau dibayarin. Gitu. Jadi leader saya bilang kayak gitu. Satu hari ketemu 2 orang. Tidak ada pilihan lain. Nggak ada yang namanya excuse, apapun ceritanya. Oke deh, saya tuh orangnya kan kreatif. Jadi saya cari cara, gimana sih caranya supaya saya tetap satu hari bisa ketemu 2 orang. Oke, jadi waktu itu saya ambil skill saya yang di bank. Skill apa? Dulu itu saya juga disuruh seperti itu, ketemu 2 orang. Tapi dengan syarat, saya harus punya tanda tangan dari nasabah yang saya temui setiap harinya. Jadi biasanya dulu ya, kalau dulu satu hari entah mau ketemu berapa nasabah, dan setelah ketemu, nasabah itu harus tanda tangan kehadiran. Jadi saya tahu, sekarang kan saya udah nggak di bawah banking nih, saya pakai aja cara ini. Saya print sebuah kertas, saya tulis nama, nomor telepon, alamat, keterangan, dan tanda tangan di bagian ujung. Nah, jadi, saya buat janjinya, saya selalu bilang gini, Ci, saya minta ketemu dong. Untuk apa? Ada yang mau saya sampein, Ci. Enggak lah, sibuk lah, gini. Apalagi dia tahu kan dari insurance dan sebagainya. Jadi saya bilang gini, Ci, saya kalau misalnya ini ceritanya sedih nih kan, kadang-kadang udah sore banget, tapi saya belum dapat 2 janji ketemu itu gitu kan. Jadi gimana? Saya bilang gini, Ci, kalau misalnya Cici nggak mau temuin saya, Ci, saya nggak boleh pulang, Ci, karena saya kekurangan 1 tanda tangan nasabah, Ci. Satu hari saya harus berhasil ketemu 2 nasabah. Ginilah, Ci, Cici cincai loh, Cici datang aja ketemu aku supaya aku bisa ngomong sama Cici. Setelah itu aku bisa pulang, Ci. Cici bayangin, Ci, anak cewek loh, Ci, masa malam gitu nggak bisa pulang, nggak pulang-pulang, Ci.
Kalau Cici ketemuin aku bentar aja, Ci, setengah jam aja, aku udah habis itu bisa pulang, Ci. Itu triknya. Biar satu hari bisa ketemu 2 orang. Tapi rata-rata orang itu mau ya setelah dikasih tahu begitu, mereka mau ketemu ya. Mau kok. Jadi mereka itu awalnya mereka dengan dasar kasihan Delu gitu kan. Ya udah, mereka mau. Dan setelah mereka mau, saya sudah siapkan perangkap ikan yang besar. Jadi leader saya juga bilang sama saya clue-nya satu. Gini, kalau orang sudah mau ketemu kamu, artinya persentasi untuk closing itu sudah 50 di tangan kamu, kata leader saya. 50 di tangan. Jadi tinggal sisa 50 lagi gimana saya buat jadi 100. Itu kata leader saya. Jadi saya sangat bersyukur punya leader yang sangat mengayomi saya gitu kan. Jadi dia bilang kayak gitu, oke, 50. Jadi begitu dia mau ketemu, saya udah punya 50 di tangan. Nanti dengan senyuman saya, bercanda, bakalan saya buat jadi 100. Gitu. Tapi ya itu tadi, dari yang 135 cuma closing sekitar 30 aja. Yang penting udah dapat janji ketemu. Terus yang itu saya belum tulis, sorry teman-teman, itu adalah yang ketiga. Tadi saya belum tulis. Yang ketiga adalah konsisten 2x5. Tadi kan udah saya jelasin, jadi teman-teman terima kasih GEM3 udah kasih kesempatan sama Trivena. Iya, justru itu, Mam. Justru karena itu saya masih mau supaya saya lain kali diundang lagi, Mam. Ini juga konfirmasi bahwa kan saya kalau nggak salah memang dijawalin juga sih di Gapo kan. Saya berjanji, saya juga akan all out nanti di sana. Makasih kok, udah mau all out. Thank you Bu Simengsun yang sudah izinkan Trivena sharingnya. Jadi curhat ya di sini, bagus juga. Iya. Thank you Pak Is. Oke, jadi tadi yang ketiga ya berarti ya konsisten 2x5 saya tulisnya. Teman-teman udah tahu. Jadi 2 hari 2 orang sampai 5 hari. Pokoknya dalam 1 minggu. Nggak ada tawar-menawar. Karena saya akan ceritakan hal yang saya merasa sangat luar biasa nanti. Teman-teman sabar. Jadi cuma. Oke, saya tambah lagi ya. Selanjutnya adalah salah satu yang terpenting yang saya gunakan adalah follow the leader. Saya tulis follow the leader, artinya teman-teman bedanya kalau kita kerja di banking atau dimanapun, itu leader kita takut kalau kita lebih pintar dari dia. Karena dia takut nanti posisi dia tergantikan, karena posisinya kan terbatas. Jadi pasti dia takut tergantikan kalau kita sama pintarnya kayak dia. Tapi itu berbeda dengan bisnis ini. Kalau di bisnis ini, leader wajib ajarin kita supaya kita sampai sepintar dia. Kenapa supaya sepintar beliau gitu kan? Supaya beliau bisa di rumah dingin-dingin kena AC, habis itu kan nggak usah kerjain temenin kita lagi kalau kita bisa seperti dia. Jadi di sini lebih ke yang duplikasi. Teman-teman mau nggak? Mau punya kehidupan kayak leader kita belajar dari leader kita, lengket ketat sama leader kita. Nah, bukan itu aja. Sorry, ini kayak ada terganggu gitu. Nah, bukan itu aja teman-teman. Saya punya pemikiran yang mungkin di pikiran teman-teman sama. Jadi saya bilang, tadi kan bilang kan, enak banget gue cari duit, kasih leader gue, pasti ada teman-teman yang berpikir negatif seperti itu. Ya kan? Pasti, itu wajar. Jadi, makanya sengaja saya bilang sama teman-teman, hello teman-teman, kalau di antara teman-teman ada yang berpikir seperti itu, tolong saya luruskan, saya coba luruskan.
Gini teman-teman one day jadi leadernya orang nggak? Pasti berpikir kan one day saya juga jadi leader orang. Saya nggak mungkin selamanya jadi agent gitu ya, Ko ya. Betul, sangat-sangat benar. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman takut nguntungin leader, saya bilang sama teman-teman, kalau di dalam Kristen itu ada namanya tanam tuai. Kalau di Buddha itu ada namanya karma. Karma baik, karma buruk, ya kan? Gini teman-teman, kalau teman-teman takut banget leader teman-teman dapat uangnya teman-teman jangan heran. Nanti kalau teman-teman follow up agent-agentnya teman-teman akan berpikir hal yang sama. Ingat, karma itu ada. Jadi, leader saya bilang gini, nggak apa-apa ya, kok sambil bercanda. Nggak apa-apa, memang itu benar loh, benar banget. Jadi maksudnya gini, jangan pernah takut leader kita dapat uangnya kita. Karena kenapa? Kita kalau fokus kerjain kerjaan kita, one day kita juga jadi leader. Dan kita juga pasti nggak mau dong kalau misalnya timnya kita berpikir hal yang sama. Jadi gini, leader saya selalu bilang, kamu tidak perlu khawatirin saya dan kamu tidak perlu sirik. Gitu dia bilang, serius, ini nggak saya tambah-tambah, boleh tanya leader. Kamu nggak perlu sirik dan berpikir saya dapat uang kamu. Karena suatu hari, apa yang saya nikmati hari ini merupakan masa depan kamu. Jadi, kamu nggak perlu sirik. Cukup lakuin kerjaan kamu dengan baik aja. Supaya nanti kamu dapat agentnya juga nggak kayak gitu pikirannya, gitu. Jadi leader saya itu kan saya selalu bilang kan, kadang saya pulang, saya capek-capek, keringetan, saya lihat leader saya duduk-duduk tuh ceritanya kan. Jadi namanya leader yang saya juga anggap seperti teman, ya kan, mama, teman gitu. Saya kadang sandain dia gini, enak banget sih, gue yang kerja capek-capek, emak tinggal di rumah ngadem-ngadem AC gitu ya kan, bercanda. Nah, jadi saya dikasih sebuah clue yang seperti itu. Dan saya rasa benar sih, pada saat nanti kita udah mulai jadi leader, kita juga berharap ya tim kita jalannya yang benar gitu loh, nggak berpikir yang aneh-aneh gitu. Oke, jadi jangan resikonya leadernya tinggal satu rumah. Itu resikonya. Iya. Cuman teman-teman jujur mungkin ini ya, saya mau sharing ke teman-teman. Dulu saya itu kan susah banget direkrut sama saya punya leader. Kan artinya saya kan punya ini ya, kalau orang bilang masih ada hutang sama leader saya kan, hutang kebaikan lah gitu kan. Teman-teman, saya mau bilang sama teman-teman, gara-gara dulu tuh saya ngeyel, susah untuk diajak jalan dan susah untuk dijalankan. Namanya memang benar-benar tanam tuai. 2 tahun pertama saya jalanin bisnis ini, susah banget saya suruh agent saya jalan, susah banget. Dan ketika saya ngeluh sama leader bilang, tuh kan, nah itu makanya kamu jangan heran kalau agent kamu gitu, kamu juga gitu dulu. Jadi ada leader kayak gitu ya ada agent kayak gitu. Nah, gitulah kira-kira. Itu ada penyelesaiannya nggak? Entah mungkin minta maaf gitu, minta maaf sama leadernya, supaya karmanya jangan berlanjut tuh. Ya, tapi itulah teman-teman, kenapa saya bilang sama teman-teman, kalau punya sifat-sifat yang buruk, yang masih jelek-jelek, yang kurang sesuai, teman-teman, kalau bisa segeralah bertobat teman-teman. Karena 2 tahun saya capek banget loh. Harus mengejar target tim dan target saya sendiri gara-gara tim saya juga nggak mau jalan gitu. Dan saya hanya berpikir, aduh kok bayar nggak selesai-selesai ya hutang masa lalu. Dan leader saya selalu bilang gini, tuh kan kamu akhirnya tahu gimana rasanya saya makan hati urusin kamu. Gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan sambil cerita, sambil kita pakai cerita yang ini teman-teman bisa connect ya, masuk di ini ya, terinspirasi. Oke, jadi yang follow the leader udah ya. Oke, saya lanjutin di yang follow up 72 jam maksimum.
itu saya pelajarin, saya lupa itu dari mana. Tapi masa follow up kita ke nasabah yang sudah kita prospek sebaiknya tidak lebih dari 3 hari. Bener nggak sih 3 hari ya? Udah dibilang nggak gitu pintar hitung-hitungan. Kalau duit pintar hitungnya. Bener kok, 3 hari itu. Iya, 3 hari. Jadi follow up jangan lewat sampai 3 hari. Dan kalau bisa jangan sampai nyusahin leader. Jangan kalau udah habis prospek ya kan, mau follow up pun diingetin sama leader. Karena saya bukan orang seperti itu, teman-teman. Ya, saya berharap juga kalau ada teman-teman yang seperti itu, segeralah bertobat. Ini untuk keuntungannya teman-teman sendiri, kepentingan teman-teman sendiri kok, gitu. Jadi janganlah seperti itu. Terus ya, waktu saya juga mau cerita ke teman-teman, waktu saya mulai ini, jadi ada sedikit yang ketinggalan, nggak terceritakan. Waktu saya mulai itu, saya cuma ditemanin leader saya 1 kali. Boleh tanya leader. 1 kali sampai hari ini udah 6 tahun. Jadi cuma pernah ditemanin prospek 1 kali aja. Kalau sediain bedak berapa kali? Hah? Itu sering banget. Jadi dulu kalau Koko tahu kan, kalau Koko masih ingat kan saya agak gendut tuh kok. Kalau Koko ingat. Masa sih? Iya. Udah ingat. Iya, saya jadi udah melupakan masa lalu. Iya. Jadi dulu lebih gendut dan leader itu bagian support saya punya es krim. Setiap kali saya nangis, selalu leader bawa, "Yuklah, udahlah, nggak usah lagi, udah jangan dipikirin. Yuk saya bawa kamu ke fountain sama itu apa? Es apa ya? Yang terkenal itu apa? Es apa? Baskin Robin. Kayak gimana gitu? Ya. Baskin Robin, bukan? City es krim ya. Oh, City, ya. 2 itu langganannya leader tiap kali saya nangis. Teman-teman itu sering banget. Leader saya udah entah habis berapa banyak lah untuk uang saya punya es krim karena air mata saya. Ya, bisnis ini bisa dibilang awalnya sangat sulit karena yang diserang bukan tubuh kita. Dalam artian teman-teman, teman-teman yang tegap gitu pun kan nggak guna. Karena saya juga sharing, agennya saya aja pun nangis. Yang tegap pun bisa nangis. Mungkin ada sih yang tahu kan. Nah, itu aja pun nangis. Jadi bukan masalah tegap, tahan banting, bukan. Yang diserang itu hati. Jadi maklum, saya yang dari sekolah sampai tamat sekolah nggak pernah nangis pun di sini asik nangis. Kalau orang Chinese suka bilang, di bisnis ini banyak amsyongnya. Tapi tenang, jangan buru-buru, nanti saya sharing. 72 jam jangan lupa ya teman-teman, follow up nggak usah diingatin leader karena demi kepentingan sendiri kok. Mau sukses masa semuanya mau diingetin. Nah, terus ya yang saya mau sharing, ada harga yang harus dibayar. Saya pakai kata no pain, no gain. Simple, sederhana aja. Nah, kalau mau sukses, ya harus ada harga yang dibayar. Terus teman-teman, yang saya mikir, saya tuh orangnya kan perhitungan. Kalau dalam karakter, saya orangnya melankolis, perhitungan. Saya itu, kalau orang bilang, Chinese nggak mau rugi ya, gitu ya. Jadi, nggak mau rugi. Nah, kenapa saya bilang sama teman-teman kayak gitu? Gini ceritanya. Teman-teman jelas-jelas tahu, tadi di awal cerita, saya cerita bahwa saya udah menghabiskan banyak air mata. Air mata saya itu bernilai uang, teman-teman. Saya nggak mau semua air mata yang saya udah habiskan berakhir sia-sia. Kalau saya gagal, berarti air mata yang sudah saya bayar akan sia-sia. Itu sebabnya saya bertahan, teman-teman. Jadi, 2 tahun pertama itu bisa dibilang, ancokong ya. 2 tahun pertama itu seperti cobaan hidup bagi saya. Karena susah banget lewatnya 2 tahun pertama. Dimana saya juga masih kurang skill mungkin, masih banyak air mata, dan saya juga masih baperan gitu.
Jadi ya, teman-teman, kalau teman-teman merasakan hal yang sama, teman-teman, kita udah bayar harga yang mahal untuk kesuksesan. Jadi teman-teman pastiin dong teman-teman sukses di bisnis ini. Karena ini bisnis yang sangat-sangat luar biasa. Oke. Kita udah hampir habis di yang utama. Bentar ya. Ini tinggal 2 lagi. Nah, yang kedua dari terakhir itu adalah heart. Heart, kata orang hati ya kan, heart. Nah, kenapa saya bilang sama teman-teman hati? Teman-teman tadi kan yang diserang itu hati kan, teman-teman. Berarti ketika kita bisa nangis, itu artinya kita masih punya hati, kita belum jadi zombie. Bagus. Nah, ini adalah hal yang terpenting yang bisa kita gunakan. Kenapa? Heart kita yang bakal ngebawain kita, gimana sih kita bisa sukses dan terus konsisten di bisnis ini. Nah, kebetulan di sini kan ada Frisya. Jadi saya mau cerita ke teman-teman satu hal. Jadi dulu yang saya tahu dari Frisya itu dan sampai sekarang yang nggak berubah itu adalah heart. Dia tuh orangnya kalau kita dalam bahasa Chinese kita suka ngejekin gitu, bukan ngejek sih, lebih kayak candain, aneh usim cekwe gitu. Nah, jadi kan saya pelajarin, ternyata dulu itu gini ya, dulu itu ketika saya mulai bisnis ini kan teman-teman saya suka dulu di kantor kan, asal saya beli makanan saya suka beli kasih teman saya. Nanti kadang-kadang teman saya akan kerja sampai lama kali belum makan, saya bilang sama dia gini, kamu udah makan belum, gini-gini. Terus kalau misalnya dia belum makan, saya bisa bela-belain tuh ngantorin makanan kasih dia. Maksudnya yaudahlah sini ambil duit lu lah, gue yang beliin makanan lu gitu. Nggak mungkin gue bayarin juga, tadi kan saya udah bilang sama teman-teman saya juga belum sukses gitu kan. Jadi biasanya saya bisa bela-belain, saya ambil uangnya mereka, terus beliin mereka makanan, dan selalu demi kawan. Dan itulah yang saya pelajarin di bisnis ini. Ternyata orang-orang di bisnis ini banyak yang menggunakan hatinya untuk menolong orang. Bisnis ini teman-teman nggak perlu pinter produk. Maksudnya tahu udahlah gitu, tapi jangan sampai mis-selling juga. Yang penting teman-teman ngerti udah. Tapi yang terpenting di bisnis ini adalah hati. Niatnya teman-teman untuk ngebantuin orang itu adalah yang terbaik. Jadi saya kebetulan dulu banyak ikut pelatihan. Ada pelatihan yang ngajarin bahwasanya orang-orang tertentu dan secara naluri orang-orang udah otomatis bisa ngerasain ada insting gitu kan. Kalau misalnya kita deket sama seseorang hanya untuk memanfaatkan dia gitu. Jadi kalau misalnya kita mau closing, kenapa mungkin ada orang yang banyak susah banget closing gitu kan. Itu adalah karena dia terlalu banyak ajas manfaat. Biasanya gitu. Kenapa? Misalnya contoh, kita nggak bilang semuanya ya, tapi kebanyakan. Ajas manfaatnya gini, lu kalau nggak perlu aja lu nggak cari dia. Tapi kalau giliran perlu, datang gitu kan. Giliran mau closing aja lu cari dia. Kalau nggak closing, enggak gitu. Itu yang mungkin sering buat orang kesulitan untuk closing. Tapi kalau di kehidupan, maksudnya sebelum kita join di agent gitu kan, kita udah memang punya niat dari awalnya kita sama kawan ya tulus aja gitu, pakai hati bantuin kawan gitu. Kita jangan terus berpikir oh harus ada untungnya nih buat saya baru saya lakuin ke dia gitu. Nah kebetulan saya orangnya seperti itu, emang kayak over care gitu kalau sama kawan. Nanti kadang-kadang kalau saya susah gitu kan, dia cerita sampai panjang lebar. Sebenarnya saya tuh kan udah bilang saya tuh nggak terlalu pintar, nggak punya ini akademis gitu kan, nggak kutepit lah di akademis. Jadi sebenarnya kadang teman saya cerita, dalam hati saya mikir, lu ngomong apapun sebenarnya gue nggak ngerti-ngerti amat loh gitu. Tapi saya orangnya ya udah lu cerita gue denger deh gitu. Dan ternyata itu jadi modalan untuk kita jalanin bisnis ini. Yang terpenting adalah kita punya niat baik sama orang-orang. Jadi kalau misalnya kita punya niat baik, insting orang yang menerima, dia bakalan, mungkin teman-teman ada belajar, otaknya kita itu dia kirim informasi. Nah, ketika dia kirim informasi yang dia akan terima, dia akan menerima bahwasanya,
oh ternyata si ini mau bantuin gua gitu. Nah ketika dia menerima informasi yang seperti itu dalam dia punya ini terima gitu, body language-nya dia ngelihat kita adalah orang yang mau ngebantuin dia, nggak susah kok closing, gampang-gampang aja, benar. Jadi niatnya dulu. Saya ajarin itu sama Ko Harry. Ko Harry-nya ada di sini nggak ya, Ko Is? Ada dia. Iya, saya belajar itu. Saya ingat sampai sekarang. Jadi saya selalu kalau ada orang-orang yang kasih saya masukan, saya tetap berusaha simpan. Saya digambarin kan dietnya. Kalau teman-teman beliau tulisnya gini, komisi, halo, sepuh. langsung keluar di layar saya langsung. Jadi Kisana, bentar teman-teman. Mungkin teman-teman udah pernah lihat, tapi nggak salah ya. Saya coba remind balik. Ucua kosongnya Kyubing. Ciwa. Teman-teman mungkin udah pernah lihat, tapi saya coba reminder. Agak-agak sama. Karena kan namanya kopi kan nggak mungkin sama kopian ya kan. Saya coba. Pasti mungkin udah sering ya di-sharingin, digambarin tulisannya, aduh nggak kelihatan lagi. Ada kok, kelihatan kok, komisi kan? Oh iya komisi. Kelihatan. Nah, kelihatan ya, tempat saya nggak kelihatan soalnya. Nah, di antara tulisan itu teman-teman harus hilangin kata ko-nya. Ini diajarin sama itu akongnya, saya punya akong gitu ya. Berarti ko-nya dibuang ya? Iya, ada kelihatan nggak ko? Sorry, di sini agak gelap. Ya, berarti komisi itu cowok ya? Iya. Ko-nya dibuang ya, jadi cewek ya, misi aja ya. Jadi kalau teman-teman jalanin bisnis ini, teman-teman pakai cara ini simple banget. Ini kan digambarin sama Ko Harry. Iya kan, Ko? Masih inget nggak? Pernah gambar yang seperti ini kasih saya. Nah, ini adalah modal saya yang sederhana untuk jalanin bisnis ini. Yaitu saya selalu hilangkan saya punya Ko. Saya cuma pakai misi. Dan saya sekarang nggak ada pakai acara nangis lagi. Nggak baperan lagi. Karena saya cuma pakai misi. Tujuan saya, mau lu baik. Lu mau dengar. Lu nggak mau dengar, bye. Kenapa saya harus pusing? Gue mau bantu lu yang ada keperluan sama saya gitu, nasabahnya ya kan. Jadi kenapa juga kalau dia nggak closing saya pusingin? Berarti kalau saya bilang sama tim, saya bilangnya gini. Berarti mereka coba kau ceho sua. Jadi bokui jin lo. Si aneh kon kong lo. Tio. Bener. Mungkin ada yang orang kita Indo ya, saya coba share ya. Mungkin dia kurang berbuat baik sehingga dia tidak mendapatkan penyelamat gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau dia nggak sempat saya selamatkan, berarti mungkin dia kurang berbuat baik. Jadi ulang lagi, yang terpenting adalah misi. Udah kelihatan ya, sengaja dibawakin ini loh. Misinya apa? Misinya teman-teman mau bantuin dia supaya terhindar dari bencana keuangan. Ya udah, jalanin aja, kerjain gitu aja, selesai. Orang bakalan berasa kok kalau memang lu niatnya baik, gak bakalan susah closingnya, gitu. Kalau niatnya udah bener, pasti secara otomatis teman-teman pasti mikir kan, aduh, kalau cuma misi-misi aja, gue mah di balai sosial aja gitu kan. Orang kan bakal berpikir gitu kan. Banyak orang ada negatif-negatifnya. Jadi kita sambil cuci otak lah. Nah, kalau teman-teman udah jalanin misi teman-teman dengan baik, yaitu untuk ngebantuin teman-teman yang lain, maka secara otomatis call-nya ada kok. Tenang aja. Orang kita juga ngejalanin hal yang sama kok sampai sekarang. Udah mau 6 tahun malahan. Tahun ini juga udah achieve. Oke. Jadi kan teman-teman,
Yang awalnya yang sedih-sedih itu kan, itu sedih-sedih di awal aja. Nanti akhirnya udah manis-manis kok, udah banyak enaknya kok. Beneran. Harus bisa lewatin proses dulu. Dan yang terakhir adalah ini yang terakhir, referensi. Nah, teman-teman, kalau teman-teman udah jalanin dengan benar, otomatis teman-teman akan dapatin referensi. Dan teman-teman boleh cek juga yang saya bilang benar atau enggak. Sampai hari ini, ya, 85% nasabah saya berasal dari referensi. Saya orangnya introvert, saya nggak punya banyak teman, dan saya bertahan di sini karena banyak referensi. Gitu. Nah, sampai sini aja sih yang saya mau sharing, dan saya berharap ya, mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman. Jadi, tenaga yang saya habisin nggak sia-sia gitu loh. Makasih atas kesempatannya untuk GAM3, untuk Pak Is, Pak Heri, semuanya yang di sini. Thank you udah percayain saya buat ingetin tim-timnya. Thank you. Itu Luar aja sih. biasa, Trivena. Kita berikan tepuk tangan teman-teman, walaupun secara virtual maupun unmute maupun dalam hati ya. Pokoknya kita meriah banget ya. Cuman teman-teman perhatiin nggak? Cara Trivena menyampaikan itu benar-benar fasih banget ya. Dia kayak pembawa acara. Ini ada hubungan sama masa lalu dia. Jadi dia bisa bawa dengan baik, walaupun nggak ada kayak di depan layar gitu kan. Kan kesulitan dari online begitu. Kita ngomong-ngomong nggak ada langsung kelihatan respon. Tapi dia enak aja ngomong gitu. Bahkan lebih bagus dari saya kan selama ini. Ternyata ada hubungan kan? Lalu kan. Itu saya mana bisa dikenalin. Kan soalnya di videonya Trivena kan ada juga prestasi ya di bidang broadcast ya. Apa itu? Sebagai pembawa apa tuh? Apa namanya? Ya, jadi saya punya background juga, salah satu background. Saya pernah jadi VJ dan thank you Trivena, thank you Cirosni, salam kenal. Jadi dulu saya pernah jadi VJ itu video joki ya, kalau teman-teman nggak tahu. Jadi dulu itu saya bawa acara VJ dan itu sekitar 1,5 tahun saya jadi VJ secara kebetulan. Teman-teman juga sambil saya mau bilang ke teman-teman, kita itu hidup kita nggak perlu takut kita susah selama kita hidup itu yang benar-benar maksudnya hidup baik-baik aja gitu. Saya bisa jadi VJ itu semua tidak pernah saya rencanakan. Tiba-tiba satu hari ceritanya singkat ya kok saya tambahin. Ya. Singkatnya saya waktu itu punya ex-boyfriend yang dia main aplikasi, terus gara-gara aplikasi itu saya ngerasa kesel banget gitu kan, ngapain sih gitu kan. Jadi saya buka aplikasi itu, dan gara-gara saya buka aplikasi itu saya dapat penawaran untuk jadi official host. Selama 1,5 tahun saya kerja di sana dan lumayan keliling-keliling, hampir tiap bulan dikasih keliling ke Thailand, ke Bali, kemana, banyak jalan-jalannya, Jogja, banyak jalan-jalan entah kemana-mana. Tapi kegiatannya adalah seperti ini ya, bicara di depan layar, baca tulisan orang, makanya tadi gayanya bener-bener keren banget sambil baca chattingnya orang, terus dijawab, dikasih respon, bagus banget. Mungkin ya karena yang berarti apa yang kita lalui di masa lalu tidak akan jadi sia-sia kalau kita bisa pakai itu sebagai kelebihan kita di bisnis kita yang sekarang, betul ya, Trivena ya? Iya. Nah, sebelum saya bertanya lebih lanjut, di sini ada yang angkat tangan, Ibu Lilis. Apakah mau bertanya? Kalau iya, silakan unmute dan silakan, Bu. Sambil menunggu, saya mau bilang begini, Trivena. Saya rasa, Ibu Lilis sudah ready. Silakan, Bu.
Saya senang sekali ya dengan pembicaraan siapa namanya Vena. Vena. Iya, memang saya baru mau join ya, baru hampir setahun. Tapi mendengar cerita dari Vena, saya pasti motif saya itu maksudnya berjuang, masa pingin mengikuti kayak jejaknya si Vena gitu. Jadi maksudnya saya udah berulang kali ya, saya sering ketemu beberapa teman gitu ya, selalu memang ditolak. Memang sedih ya kadang-kadang ya, kenapa ya ditolak ya, sementara yang lain kenapa berhasil sekali ya gitu. Dengar kayak gitu dari Tivena, saya baru bersyukur ya, maksudnya bisa ketemu dengan Tivena. Masa pertama waktu Tivena begitu juga maksudnya sedih, kadang-kadang air mata juga gitu ya kan. Jadi saya berulang sekali, maksudnya berkali sekali mendengar sekali lagi dari Tivena itu, kita harus punya misi gitu ya kan. Terima kasih banyak penjelasan dari kita. Iya, sama-sama Ci Lilis, salam kenal. Salam kenal. Thank you Bu Lilis. Berarti nggak ada pertanyaan ya Bu? Ibu memberikan ya, nggak ada. Saya senang maksudnya dia sharingnya itu persis ya dengan kondisi saya gitu. Oke, luar biasa Bu. Thank you Bu atas feedback-nya. Wah, saya dengarnya juga jadi bangga nih. Sebenarnya tadi saya mau bilang begini, Trivena. Kan saya juga punya anak perempuan juga. Jadi saya bisa rasakan lah hatinya Mama pasti senang banget hari ini. Lihat anaknya berhasil, dan bukan hanya berhasil, tapi bisa memberi inspirasi kepada orang. Berhasil itu adalah satu hal, tapi kalau kita bisa memberi manfaat kepada lebih banyak orang lagi, itu benar-benar luar biasa. Nggak banyak orang bisa lakukan itu. Dan Trivena sudah membuktikan itu, dan ini semua yang Trivena sampaikan sangat berbobot. Sangat-sangat berbobot. Jadi, selamat ya Ibu Simengsun, punya anak yang luar biasa. Kan saya semalam waktu saya telepon Koko, kan saya udah janji kalau saya akan siapkan bahan yang bagus, maksudnya bukan asal ngomong aja. Iya. Jadi teman-teman supaya tahu hari ini bahwa memang Trivena ada kasih tahu saya bahwa dia siapkan yang terbaik. Semalam dia chat ke saya, dia bilang saya akan usahakan yang terbaik, memberikan yang terbaik lah pokoknya. Dan saya akui ini sangat baik sekali, sangat-sangat baik. Jadi ceritanya kalau saya ringkas, Trivena itu sebenarnya judulnya Air Mata yang sudah berubah jadi mata air. Jadi teman-teman dari yang baper sampai dia yang bisa menggugah orang. Yang dulunya dia yang terpengaruh, sekarang dia yang mempengaruhi orang. Jadi sebenarnya teman-teman, jarak antara kondisi yang pertama menjadi kondisi sekarangnya Trivena itu sebenarnya adalah apa yang dia kerjakan aja. Dia teruskan, dan dia sudah kasih 8 poinnya teman-teman. 8 poin inilah yang kita harus lakukan. Kalau misalnya kita lakukan, kita juga akan nyebrang seperti Trivena menyebrang dari kondisi yang lalu ke kondisi dia yang sekarang. Masa sih 8 kok, saya nggak tulis ininya. Saya tulis dream board yang pertama, listing customers ya. Yang ketiga, konsisten 2 orang per hari. Kalau 5 hari itu berarti 10. Jadi 1 minggu itu harus ketemu 10 orang. Kalau misalkan sampai hari Jumat belum ada 10, ya sudah, Sabtu Minggu masih kerja gitu loh. Kemudian yang keempat adalah follow the leader. Karena leader itu di asuransi beda dengan kalau kita kerja ada atasan. Kalau kerja ada atasan, itu kan karena ini ya, karena tugas kan. Sementara kalau ini karena memang kita tahu tanggung jawab kita sendiri. Sorry, sebentar ya. Teman-teman ada yang mau tanya enggak? Silakan ya teman-teman. Aku mau tanya dong. Iya, antri. Ya, siapa tadi yang mau nanya? Aswan, oke silakan. Nggak buka video nggak apa-apa ya? Kenapa? Buka aja dong. Buka aja kenapa? Kan lebih. Nah. Halo.
Hai. Itu nasib teman yang di prank gimana sekarang? Masih Kan udah cerita dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang belum closing. Dan saya juga nggak mau. Sekarang keadaannya itu bagaimana gitu? Masih temenan atau bagaimana? Oh iya. Kalau masih temenan sampai sekarang masih temenan dan masih baik-baik aja. Saya anggap nggak ada yang terjadi kok. jadi nggak baper lagi gitu loh. Cuman ada kisah di antara pertemanannya, yaitu dibedain di mobil. Iya. Trifena, Kalau misalnya ya maksudnya mereka harus, cuman saya mastiin waktu itu saya punya yang saya juga diajarin. Kalau kita pasti kan teman-teman secara wajar kan pasti kita ngerasa dendam gitu mungkin ya kan. Awalnya kalau masih kurang pengetahuan kan pasti dendam, kesel, benci dan sebagainya. Dan jujur itu manusiawi teman-teman. Cuman jadikan itu yang dalam bentuk positif. Ternyata dendam juga ada yang positif dan negatif. Saya gunakan itu sebagai yang positif. Jadi saya mikir gini, waktu itu dia tolak saya bilang, saya akan pastikan, kamu akan melihat ketika saya on the top. Saya yang pastikan. Dijadikan Jadi, motivasi ya. Dijadikan cuma motivasi. saya mau pastikan dia akan jadi orang yang melihat. Trifena. Iya, kok. Tahu nggak, Trifena dulu di Bank Mega ya, kalau nggak salah ya. Iya, benar kok. Ya, benar ya. Jadi itu saya kebetulan ada teman, itu dulu juga di Bank Mega, juga mungkin saya nggak tahu, mungkin bukan atasan langsung sih. Tapi dia pernah jumpain saya, dia bilang, itu yang namanya Trifena, dia kemarin datang ke bank, hari ini dia jadi beda loh, dia bilang. So teman-teman kamu di bank itu banyak melihat kamu itu jadi wah sekarang ini. Jadi harus bangga ya, teman-teman kamu yang masih tetap di bank itu merasa wah itu Trifena yang dia datang sama mamanya itu hari ini dengan yang kemarin waktu masih kerja di bank itu beda sekali orangnya. Saya bilang iya, itulah salah satu. Jujur memang berbeda banget ya, karakternya sudah berbeda. Saya dulu orangnya itu kan jujur, saya tuh dulu orangnya dendaman, saya suka kayak gimana gitu, kayak gimana. Tapi kalau untuk sekarang nggak ada tenaga lah buat yang kayak gitu. Jadi dulu itu saya tuh orangnya introvert, nggak suka bergaul. Nanti saya berpikir, nggak lah, saya nggak mau berteman sama ini gitu. Dulu tuh saya kayak lebih dulu itu sangat-sangat pemilih teman ya. Jadi orang tuh kayak enggak lah, dia nggak boleh jadi teman saya, dia nggak cocok gitu. Tapi kalau untuk sekarang saya nggak mau punya hati yang seperti itu. Ya udah, siapa aja boleh gitu, semuanya teman gitu. Dan kalau dulu itu mungkin saya masih dengan umur yang masih lebih muda, lebih enggak ini, saya juga sering waktu dulu mungkin ya, sifat yang dulu mungkin berpikir enggak lah, saya lebih baik dari dia, punya pikiran yang seperti itu, sehingga saya selalu menjauhi, nggak mau berteman sama orang gitu. Tapi karena berkat leader saya yang terus banget ngotot, lu harus gini. Jadi dia bilang gini, kamu tahu nggak sih, salah satu yang saya sebenarnya susah hilangin itu dulu itu kayak sombong gitu kan. Saya nggak mau bergaul sama orang, gimana. Nah, saya paling benci kan iblis ya, setan gitu kan. Terus di Alkitab ada tulis, ternyata sombong itu sifat setan. Jadi saya nggak mau lah, maksudnya kalau bisa dikurangin. Jadi dulu itu kalau bisa dibilang presentasinya itu tinggi banget. Kalau sekarang itu ya dikit-dikit coba dihilangkan, pelan-pelan diperbaiki gitu. Ya maksudnya sekarang walaupun bisa lebih baik dari teman-teman yang di bank, tapi saya juga nggak mau kayak bersifat yang kita lebih baik gitu. Juga biasa aja, saya tetap seperti biasa gitu. Udah berubah lah gitu, udah tobat. Luar biasa. Ya, jadi luar biasa ya teman-teman, bisnis ini bukan hanya membuat kita dari segi kalau kita bilang dari segi income itu bisa berubah, tapi banyak hal yang bisa membuat diri kita tuh berkembang jadi jauh lebih baik lagi ya. Luar biasa Trifena. Kemudian saya pengen tanya Trifena, kamu kan bilang 2 tahun pertama itu susah banget, susah lewati. Pernah terpikir nggak mau berhenti? Dan kemudian apa yang kamu lakukan untuk bisa terus sampai hari ini? Jujur ada dong, pasti ada. Kalau saya bilang nggak ada kan itu bohong banget gitu. 2 tahun pertama itu jangan bilang sampai 2 tahun lah.
Saya baru join 4 bulan tuh, baru jalanin 4 bulan aja. Saya udah nggak tahu mau ajak siapa. Kira-kira kalau saya nggak tahu mau ajak siapa, gimana saya bertahan gitu loh. Baru 4 bulan loh, belum sampai yang 2 tahun itu. Jadi waktu 4 bulan itu udah bener-bener stuck, udah nggak tahu mau ajak siapa. Walaupun yang 135 itu ada, tapi yang 135 itu rata-rata dia nggak mau angkat telepon saya, nggak mau ketemu, kan ada cerita-ceritanya. Jadi daftar 135 itu akhirnya lebih cepat habis daripada waktunya gitu. Dan saat itu saya udah stuck. Saya udah kayak nggak tahu mau gimana lagi. Ya, Ibu Nurni mau tanya ya. Ya. Tadi kan saya dengar cerita Trivena ya. Itu kebetulan leadernya kan mamanya sendiri. Jadi kan sepertinya tidak ada dusta lah di antara ibu dan putrinya ya kan. Nah masalahnya kan ada agent yang leadernya bukan mamanya sendiri. Kalau kita agent kita itu anak kita sendiri, kalau kita pulang lihat dia bete, kita bisa nampak, bisa nanya. Tapi agent kan kadang nggak tiap hari jumpa ya. Maksud saya kalau seandainya Trivena itu leadernya bukan mamanya sendiri, nah, apakah sebegitu curhatnya ke leadernya gitu? Masa saran Trivena untuk itu yang kebetulan leadernya bukan mama sendiri, mama angkat lah gitu atau bapak angkat lah gitu. Bagaimana? Iya. Jadi apa yang saya dapatkan, saya coba untuk berikan gini. Kebetulan kan II saya juga punya tim gitu. Jadi saya juga selalu bilang ke tim saya, kita jangan cross lining. Dalam artian kan cross lining itu lu belajar dari mana-mana, nggak jelas gitu kan. Saya selalu bilang kalau kamu ada rasa sakit ya kan, dokternya di sini, dokternya nggak di tempat lain. Karena orang yang benar-benar peduli sama kamu itu saya. Yang lain belum tentu, mungkin nggak mungkin, tapi belum tentu. Jadi saya juga selalu bilang ke tim, maksudnya kalau kalian ada kesusahan, kalian tanya saya gitu. Ya kalau di sini saya lah mama kalian dan kalian bisa percayain saya gitu. Dan satu lagi yang saya suka, maksudnya kita itu di sini kalau misalnya di bisnis ini kita kan saling menjaga. Artinya kesuksesan kamu kan kesuksesan saya juga. Jadi nggak mungkin dong saya mau high see lu gitu. Jadi saya lebih ke apapun, sepahit apapun saya suka kan, saya bilang juga ke tim, saya bilang gini, kalau bisa sepahit-pahitnya aja lah hubungan kita selama ini gitu kan. Maksudnya kalau lu misalnya contoh lu ngelihat sifat gue, ya pasti kan saya juga kebetulan kan tim lebih berumur kan daripada saya. Jadi saya bilang, semisalnya kamu ngelihat ada sifat yang gak enak dari saya, kamu ceritanya ke saya, komplainnya ke saya, jangan komplain kemana-mana. Jadi saya tahu apa yang harus saya benahi, karena satu, mungkin usia saya lebih muda dan pasti masih banyak dong saya perlu belajar. Dan belum tentu semua yang saya bilang benar. Jadi kita lebih ke sharing gitu. Kalau lu mau sharing, kita bisa jadi tim yang solid. Jadi kita bisa saling support. Jangan cari di tempat lain gitu. Saya biasanya gitu, II. Oke ya, memang sih. Jadi sebetulnya antara leader dan agent itu harus saling terbuka gitu ya, jangan nggak ada aku segan nih asinan cari leader saya begitu ya, gitu. Biarpun bukan mamanya sendiri ya, bukan bapaknya, papanya sendiri gitu. Oke, makasih Trivena. Ya, thank you II. Terus kan waktu tim gitu kayak nggak mau naik posisi gitu kan, tetap mau stay juga. Saya sempat bilang sama dia kayak gini. Ya udah, saya langsung loh orangnya memang langsung gitu, nggak suka simpan. Saya langsung bilang, jadi kamu nggak mau naik? Ya udah nggak mau naik, makasih ya, makasih banget lu nggak mau naik. Kenapa? Ya bagus lah, terus aja kayak gitu. Toh kamu yang rugi kok gitu. Jadi kan nggak perlu ada rahasia juga, lu nggak mau denger gitu, nggak bilang selalu bener ya maksudnya dia juga tahu isi hatinya kita. Saya orangnya nggak suka simpan belak-belakan orangnya. Gitu sih. Terus kan biasanya yang saya suka kebiasaan, saya tetap deketin mereka walaupun kayak mereka lagi nggak ada kegiatan atau gimana, saya tetap tanya, hai gimana, ada yang bisa saya bantu gitu. Dan
Ya mudah-mudahan udah 3 tahun ini tetap ada tim saya yang capai PwC. Jadi kayak ya bersyukur lah udah mulai ya tadi 2 tahun yang pahit udah mulai berbuah. Gitu sih. Baik teman-teman, penjelasan yang luar biasa. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Boleh kita persilakan selagi ada waktu. Ayo. Ada nggak teman-teman? Oke, sambil menunggu ya, Trivena tadi kan penjelasan di awal itu kan katanya beban banget ya hidupnya sebelum masuk asuransi itu gitu loh. Cuman waktu itu merasa justru sudah hebat karena lagi kerja gitu kan. Tapi satu sisi tahu bahwa beban banget hidup ini gitu kan. Pengen keluar dari sisi itu tapi biasanya orang nggak berani. Mungkin kita posisikan ya, banyak orang yang punya kondisi seperti Trivena yang lalu. Iya, ada yang saya mungkin kurang ya penyampaiannya. Ini saya sampaikan pas banget Kuku tanya. Jadi ada yang saya mau sampaikan. Leader saya tuh orangnya keras. Kalian yang ngelihat kalau leader saya itu lembut, itu cuman di depan kalian. Kalau sama saya galak banget, serius banget. Jadi nggak ada maaf ya kalau misalnya lu buat salah, lu tetap kena. Mau anak sendiri juga nggak bakal dilepasin gitu loh. Jadi gini, anak sendiri lebih keras lagi ya kayaknya. Iya. Jadi mama saya selalu bilang, gua nggak mau lu malu-maluin gitu loh. Itu sebabnya kalau saya sama orang lebih lembut, kamu harus lebih kasar karena kamu harus lebih sukses gitu kira-kira. Malahan dia kayak punya beban moral terhadap saya lebih besar karena satu sisi saya juga anaknya dia gitu loh. Jadi mungkin kalau Bu Nurni tadi nanyanya kalau ini kan mama sendiri, bagaimana kalau bukan? Justru mama sendiri lebih susah sebenarnya kan? Justru lebih satu rumah lagi lebih susah gitu loh, ketemu gitu, lebih keras, lebih disiplin, lebih langsung lagi ngomongnya. Kalau kita leader biasa sama agent mungkin masih ngomongnya masih halus ya. Oh ini nggak langsung keras gitu. Mungkin nggak kalau misalnya ngomong sama agent bilangnya gini, lu tahu nggak sih penghasilan lu 1 tahun itu income gue 1 bulan? Kan nggak mungkin bilang gitu sama agent. Gue dikasih gitu loh langsung dikasih gitu ketimpa langsung. Itu loh maksud saya Trivena, maksudnya kalau sama anak sendiri kita berani gitu, cus gitu kan. Tapi kalau sama agent kita kan ngomong gitu, besoknya di telepon udah nggak angkat telepon gitu loh kan. Cuman kan mama juga ke semua begitu sih. Maksudnya dia juga kayak ya lu pokoknya harus begini. Jadi kan lebih ke kalau kebetulan di karakter dia lebih ke koleris gitu loh. Jadi koleris itu benar-benar yang kayak gini gitu loh. Nah, ya tapi saya coba untuk menerjemahkan itu dalam hal yang positif gitu loh. Maksudnya itu kan demi kebaikan. Ibu Pamnya udah ngomong nih, jujur mendidik anak sendiri itu lebih sulit dibandingkan orang lain. Iya, kan nggak ada sungkan. Kalau misalnya saya nggak mau dengar, saya kan bisa langsung bilang nggak mau gitu kan. Ya dari sisi anak kalau dia ngelawan bisa, kalau agent mungkin masih sopan kan gitu ya. Jadi dua sisi juga sih sebenarnya ya. Iya, terus yang saya belum sampaikan itu salah satunya mungkin terskip gitu ya kan, karena tadi ini kan. Jadi leader saya langsung kasih saya due date loh teman-teman, itu ngeri banget. Saya, ini yang paling ngeri. Saya masih ingat. Begitu saya dia bilang gini, kamu mau bakar kapal kamu, ya udah bakar sekarang. Lagi pula kamu kan punya background di banking. Nanti kalau misalnya kamu mau balik, kamu kan bisa balik lagi. Tapi saya mau bilang gini, saya kasih kamu hanya 6 bulan. Jika dalam 6 bulan ini kamu nggak berhasil, ya udah kamu balik aja. Emang kamu nggak bisa sukses. Gitu ngomongnya. Langsung divonis ya. Kalau udah 6 bulan nggak sukses juga berarti kamu gagal gitu loh, langsung ya. Nah, terus langsung bilang kayak gini, lu balik aja langsung ke bank. Kalau memang gitu, emang lu nggak bisa diarahin, nggak gitu, langsung begitu loh, serius. Dan berhasil, untung di keadaan yang kayak gitu, gara-gara kan dibilang 6 bulan tuh saya punya due date gitu. Jadi yang saya paling ingat itu dalam waktu 5 bulan saya orang pertama yang capai PwC di GA itu loh. Wow, orang tahun pertama dan saya orang pertama
pertama yang sampai DWC. Luar biasa. Ternyata digituin malah semangat ya. Padahal nggak punya basic loh. Maksudnya dalam artian saya yang duluan gitu loh. Nggak nyangka, nggak ada basic, nggak punya apa-apa. Cuman dengan yang gitu keras gitu. Dan saya nggak Tapi punya saya pengen pilihan tahu lain. ya, sama Trivena. Saya pengen tahu, kalau dari sisi leader atau kebetulan orang tua, memang udah kasih penekanan seperti ini udah bagus. Tapi maksud saya dari sisi kamu apa benar setuju sama orang tua waktu itu? Atau ya udahlah, kan tadi juga tercetus, nggak apa-apa lah, saya susah-susah nanti merit juga sama orang, udah selesai juga ini. Apakah saya nggak bilang. setengah? Oh ya, ini ya, ini rahasia tadi ya. Sebenarnya saya anaknya itu kan saking kreatif tanpa batas itu saya tricky loh. Saya mikir ya udahlah, saya manfaatin dulu keadaan kayak gini. Lagian kan saya juga mungkin kayak maksudnya ya mungkin bakalan selamat gitu loh. Tapi Belum pikiran itu muncul pada saat belum 6 bulan pertama itu kan? Sedang menjalani 6 bulan kan? Sedang lagi menjalani itu? Enggak, sebelum. Oh, sebelum 6 bulan ini udah punya pikiran begitu? Iya. Nah, waktu masuk ke 6 bulan ini, kan udah benar serius, benar-benar komitmen. Maksud saya pengen tahu titik apa yang bikin kamu komitmen. Mungkin waktu itu kamu bilang, saya tantang, masa income kamu setahun, saya cuma sebulan. Oke, itu cukup sih sebenarnya untuk menampar kita untuk bangun sih ya. Cuma maksud saya, banyak orang ditampar-tampar gitu juga nggak bangun sebenarnya. Saya tahu sih, banyak orang ditampar kayak gitu nggak bangun. Cuman, apa yang ada dalam pikiran kamu waktu itu dari sisi kamu? Sehingga kamu merasa, saya harus say yes untuk ini, kemudian saya benar-benar harus sukses. Dari sisi kamu? Yang pertama, ketika saya mau masuk di dunia insurance, saya fake it until you make it kan. Jadi saya waktu leader saya tanya saya gini, di bank leader saya tanya, kamu yakin mau kerjaan gini? Kamu tahu nggak sih kerjaan kayak gini nggak bisa dijalanin punya. Aduh, kalau kamu lakuin kerjaan kayak gini, nanti akhirnya kamu bakalan jobless. Seorang sarjana jobless bikin malu. Bagusan gini aja, saya kasih kamu second option deh. Kamu sambil kerjain asuransi, kamu sambil tetap di bank. Nanti kalau kamu gagal, kamu tetap bisa di sini, balik lagi. Nah, ketika saya ngomong sama bos saya itu, dalam hati saya benci, maksudnya saya nggak suka orang yang kayak menganggap saya bodoh. Berarti kan dia nganggap saya bodoh tuh. Waktu saya mau mulai itu dia menganggap saya, gimana kok, sorry? Meremehkan kamu. Iya, meremehkan saya. Maksudnya dia kayak mikir saya keputusan anak-anak yang enggak ini banget gitu. Jadi ketika itu saya mikir, lu sepele banget sih sama gua gitu loh. Dan saya selalu kalau misalnya saya mau berhenti, saya selalu ingat semua yang udah ngeremehin gitu. Saya nggak boleh balik, nggak ada jalan balik lagi. Dan saya pernah bicara di itu saya pakai judul Fired My Boss. Gue udah pecat bos gue, nggak mungkin gue pekerjakan balik kan. Ini judul-judul kamu luar biasa semua ya. Kreatif banget kamu, pecat bos lah, terus impian my boss itu ternyata impian-impian yang belum tercapai ya, itu sangat menarik sih. Saya terpikir untuk undang kamu lagi sesi 2. Iya, lain kali boleh. Ya, karena gini, karena benar ya, kadang-kadang kita motivasi agent itu kan dari sisi leader itu suka ngomong, kamu masa sih nggak mau hidup kayak gini, masa sih kamu nggak mau kamu jalan-jalan ke luar negeri, itu kan semua kita lempar-lempar, maksudnya baik, maksudnya adalah memancing, menggugah selera. Ya kan? Sebenarnya pada akhirnya orang itu sendiri yang harusnya mau gitu loh. Dan impian itulah yang kata Trivena pasang di dream board. Kalau belum tercapai, itulah bosmu. Itulah yang akan marahin kamu kalau kamu lagi males, iya kan? Bos inilah yang akan bangkitin kamu waktu kamu tidak bisa bangun pagi kan gitu. Bos ini impian-impian sendiri gitu loh. Jadi ada pesan khusus enggak dari Trivena untuk teman-teman di JM3 khusus berkenaan sama dream board tadi ini, kayak impian yang apakah orang nggak bisa sukses tanpa impian? Mana tahu Imiacui kan, tiba-tiba sukses gitu aja. Apa nggak bisa? Gini kok,
Saya nggak bilang sepenuhnya benar. Ini menurut saya dan saya udah jalanin gitu. Thank you Ko Hansin, thank you. Oke, saya coba lanjut dulu ya. Jadi gini, saya nggak bilang bahwasanya apa yang saya bilang pasti benar, tapi saya selama ini banyak dengar motivasi gitu kan. Katanya orang-orang yang nggak punya blueprint atas masa depan dia nggak bakalan bisa sukses. Maksudnya dalam artian dream board itu kan, lu besok mau jadi apa, lu tahu. Kalau lu sendiri nggak bisa memvisualisasikan impian lu jangan berharap tiba-tiba bisa terjadi, lu punya rumah nih, lu punya mobil nih, lu keliling dunia, itu nggak bakalan terjadi tanpa visualisasi dari sebuah dream board. Jadi menurut saya dream board itu adalah yang paling penting. Jadi setiap tahun kita ukur balik yang kayak mungkin teman-teman di GM3 juga ada yang namanya goal setting. Goal setting itu sangat penting. Saya bisa bertahan di sini juga karena saya selalu goal settingnya tetap terukur. Oh, habis ini mau ngapain, tetap setiap kegiatan tetap terukur gitu loh. Ya, jadi teman-teman, gimana kok? Enggak. Lanjut aja dulu, nggak apa-apa. Jadi teman-teman kalau misalnya masih ada impiannya yang belum tercapai, teman-teman dicatat dulu impiannya. Dan teman-teman bisa nggak kayak misalnya orang yang sukses dapetin impiannya gitu tanpa dream board? Bisa. Cuman dia nggak ada due date. Sementara saya tuh orangnya itu kan tadi nggak mau rugi. Saya nggak mau lewat dari due date gitu loh. Maksudnya kalau saya udah bilang saya mau beli ini, pada saat ini, udah, ini harus sampai. Jangan ngomong sampai jauh-jauh kalau ini belum sampai gitu loh. Jadi supaya kita punya satu, teman-teman kalau dream board itu seperti gimana ya, saya analogiin ke teman-teman, itu seperti sebuah GPS. Jadi teman-teman kebayang nggak sih kalau misalnya teman-teman udah di mobil nih, terus teman-teman nggak tahu teman-teman mau kemana, karena nggak punya GPS gitu kan, maksudnya nggak tahu arah tujuannya. Terus teman-teman ya keliling kota Medan, jalan nggak? Jalan juga, gitu loh. Tapi tujuannya nggak jelas gitu. Benar. Jadi menurut saya sebuah dream board itu sangat penting. Betul. Biasanya kita buat 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun gitu. Jadi mungkin di sini ya teman-teman di GM3, saya mendapatkan intisari dari kata dream board tadi itu. Mungkin kita perlu review, mungkin selama ini kita sudah punya ilmunya. Kita sudah tahu sih mau ngomong, ketemu nasabah ngomong apa, bahkan sudah canggih lagi. Sudah banyak ilmunya di belakang lagi. Kalau ketemu nasabah kayak gini harus ngomong apa, ya kan? Terus yang orang yang punya penghasilan tinggi kan, suka investasi, ngomongnya apa gitu kan. Kita udah punya sales talk itu segudang, tapi karena nggak ada tujuan yang jelas, nggak ada goal yang jelas, saya di panin itu mau capai apa, jadi ketemu masalah dikit kita udah mundur duluan, padahal mampu loh, bukan nggak mampu, tapi karena nggak ada yang mau dikejar sebenarnya. Jadi kayak uyaho, boyaho, ya kan? Ada lagunya, uyaho, boyaho. Jadi maksudnya jangan-jangan karena kita join di Panin Daiichi Life di GM3 tanpa tujuan. Jangan-jangan karena itulah kita kadang-kadang tidak ngapa-ngapain. Karena beda antara orang yang punya tujuan dengan tidak punya tujuan. Yang tidak punya tujuan ya nggak apa-apa. Closing nggak apa-apa. Tahun ini capai nggak capai pun nggak apa-apa. Karena nggak apa-apa lah makanya nggak capai. Tapi kalau orang yang sampai kalau nggak capai bisa nangis gitu kan. Kalau nggak capai bisa nangis. Biasanya orang seperti itu yang biasanya kejar sih. Gitu. Terus kan kok yang saya paling suka itu adalah pamer. Pamernya dalam artian gini kok, dream board itu harus kita pamerkan ke teman-teman kita yang lain. Supaya serius ya. Malu kalau nanti nggak nyampe. Benar. Jadi kalau kita punya dream board nih, kita nggak tunjukin ke orang kan, kalau nggak capai nggak apa-apa juga, ya kan? Nah, tapi kalau udah ditunjukin, ya kalau nggak capai, ya muka mau taruh di mana? Kan ya. Kita paling gampang ini ya jaga muka kan gitu. Iya. Terus belum lagi biasanya kebiasaannya saya kan, kalau misalnya nih belum capai nih ceritanya, terus nasabah kan kadang jahil kan suka tanyain, jadi lu udah capai apa gitu kan, dan gengsi dong kalau misalnya kita belum capai atau misalnya apa. Nah saya biasanya udah kebiasaannya gini, saya sukanya kan ceritanya gini, udah ini gitu, padahal belum. Ya. Nah jadi saya punya kayak prinsip fake it until you make it. Terpaksa make it jadinya.
Jadi teman-teman, fake it until you make it, itu maksudnya tiru aja. Sebelum benar-benar jadi, kita tiru sampai jadi gitu loh. Buat sampai jadi. Jadi ngomongnya itu tetap pede kan gitu. Waktu kerjanya pede, ya seolah-olah sudah seperti itu gitu loh. Sampai benar-benar jadi seperti itu. Jadi terpaksa harus jadi kok. Betul, benar. Mau nggak mau pasti jadi. Jadi Chandra bilang begini nih, jangan anggap dia anak lagi Bu si Mengsun, supaya enggak sulit lagi. Karena Ibu tadi bilang, mendidik anak sendiri lebih sulit dibanding orang lain. Jadi mungkin benar ya, kalau orang yang merasa didik anak sendiri lebih sulit, benar kalau mendingan kita jangan anggap anak, kan gitu. Tapi ada orang menganggap didik anak lebih enak, lebih gampang. Berarti orang seperti itu mesti menganggap agentnya adalah anak dia. Mana enaknya lah, kan gitu ya. Nah, kok yang fake it until you make it itu, kok. Ya, silakan. Jadi mungkin saya mau sharing kalau misalnya di sini ada agent baru, saya punya ide bagus untuk teman-teman. Ide yang saya udah gunain. Jadi teman-teman enaknya di bisnis ini kita bisa saling menolong. Dalam artian saya simpan ilmunya juga nggak saya bawa kemana-mana kok gitu. Nah teman-teman 1 tahun pertama ketika saya mulai bisnis ini, mungkin di sini banyak yang pemula mungkin ya kan, saya pakai cara yang seperti itu, fake it until you make it. Jadi waktu pertama kali mulai teman-teman, pasti biasanya teman-teman ditanyakin, emang lu di Panin udah capai apa aja gitu-gitu. Sehingga itu seolah-olah merupakan satu syarat untuk bisa closingin dia kira-kira. Mungkin kan ada yang ngerasa gitu kan. Terus teman-teman mikir kalau kayak gini kapan ceritanya gue baru bakalan sukses gitu loh. Kalau misalnya semua orang membuat syarat yang seperti ini gitu. Jadi saya dulu itu kan waktu ditanyakin, jadi lu udah closing berapa banyak? Udah banyak lah, udah capai target pun gitu. Pakai gitu. Bukan berarti saya ajarin teman-teman untuk ngebohongin nasabahnya teman-teman. Tapi kan kita kadang-kadang nggak punya pilihan, dalam artian kita kan belum sukses, tapi kita mau sukses nih, dan ternyata itu menjadi syarat awalnya gitu. Ya udah nggak apa-apa, fake it dulu aja. Tapi pastikan di akhir tahun teman-teman make it. Jadi nggak bakalan dibilang, ih laut cuaya ya gitu kan gitu. Jadi akhirnya ketika teman-teman udah bilang gitu, misalnya itu jadi syarat closing, dia closing. Nah teman-teman bukan cuma closing dia, tapi harus closingin banyak sehingga teman-teman benar-benar capai. Dan ketika itu tipuan yang di awal akan jadi realita. Ya. Jadi nggak bakalan nambah-nambah dosa sih teman-teman. Tapi kalau nggak bisa ngelakuin tambah dosa. Ya, bagi saya fake it until make it itu bukan kesalahan, karena kalau kita berbicara sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi, kita ngomong sekarang nggak masalah. Yang salah itu adalah kita ngomong yang benar-benar nggak akan terjadi. Berarti kita memang bohong gitu loh. Tapi kalau kita bilang, kita ngomong, saya ini udah capai, misalnya kan hari ini saya bilang, kita akan jalan-jalan bareng Trivena ke Seattle tahun depan. Kalau nggak ada corona ya. Caranya gimana? Ya pokoknya capai target, kita jalan-jalan bareng. Karena Trivena udah MDRT loh tahun ini. Tahun ini udah capai kan MDRT, luar biasa. Jadi dia capai nih ke Seattle. Jadi teman-teman bilang, oke, saya pasti capai Seattle. Jadi saya ini punya mental Seattle achiever. Kita orang yang kalau udah capai Seattle itu kayak apa? Pede nggak? Kalau orang yang sudah capai itu pede, kepedean itulah yang kita pakai sampai kita benar-benar capai. Itu sih maksudnya. Jadi mai kuasoi kaki ya. Kadang-kadang kita itu look down on ourselves. Kita meremehkan diri sendiri. Orang nggak sepelein kita pun kita sepelein diri. Kadang-kadang begitu. Dan itu susah loh, obatnya lebih susah. Kalau kita disepelein orang, mungkin kita bisa curhat ke leader bisa motivasi, pompa lagi. Tapi kalau kita yang memandang rendah diri sendiri, mau dipompa kayak apapun nggak bisa. Kan begitu. Dikasih bedak nggak bisa. Dikasih bedak, jangan nangis lagi, ayo. Udah kentang ini, nggak bisa. Kenapa? Karena dia masalah sama diri sendiri. Kalau tadi Trivena kan sedih karena digituin sama orang. Dia kesel sama orang itu, bukan kesel sama diri sendiri gitu loh. Tapi kalau udah sampai kesel sama diri sendiri, mau pakai bedak juga udah susah waktu itu. Jadi maksudnya nggak peduli apapun yang orang bilang tentang kita, yang terpenting adalah penilaian kita sendiri sama diri kita sendiri gitu. Sangat-sangat setuju, luar biasa. Terus kan sebenarnya tadi mungkin sedikit tambahan ya. Kemarin itu saya sebenarnya dapatnya sih double yang ini,
double Milan ya. Hmm. Sebenarnya dapat double, tapi saya pecah 3 nama, makanya dapatnya cuma di nama saya 1 gitu. Oh. Ya, maksudnya sebenarnya saya nggak berpikir bisa dapat yang seperti itu. Nggak pernah mikir. Saya dulu hanya berpikir yang penting mobil saya terbayar aja gitu. Berarti sekarang di Dreambot ada tambahan banyak sekali ya. Kalau MBX saja di-upgrade, masa Dreambot nggak di-upgrade ya? Kalau sekarang saya lebih berusaha. Kenapa saya tadi itu kayak mau all out gitu kok? Itu karena saya sekarang lebih ke yang gimana sih keberadaan saya, maksudnya mulai bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan saya kan teman baik saya kan Ko Changgen, itu saya banyak belajar dari dia gitu. Saya selalu tanya dia, lu ngapain sih mau kayak begini, lu kok mau sih kayak begini, dan dia selalu bilang, dia selalu asal apa-apa dia selalu bilang, gua gini, aku mau hidup aku itu jadi manfaat buat orang, terus aku belajar itu dari leadernya aku gitu, terus kalau kamu setuju kamu boleh ikutin, dan dia selalu sebut namanya Kois gitu. Jadi saya waktu itu saya mikir, apa sih yang di hidup ini kekal? Mungkin ya yang kekal itu salah satu kita bisa jadi manfaat. Misalnya contoh nih teman-teman, kalau misalnya setelah dengar sharingan saya, terus teman-teman bisa dapetin impiannya teman-teman bisa ini gitu kan. Pasti suatu hari teman-teman, ya berkat dia kan, itu lebih ini kan, lebih abadi daripada yang cuma bersifat uang aja gitu. Betul. Saya belajarnya dari teman baiknya saya. Kalau yang berarti itu pelajaran yang sangat-sangat berharga yang kamu dapat dari Chandra ya? Iya, dan kalau misalnya kenapa saya harus all out gitu kan, yaitu tadi saya mau benar-benar apa yang teman-teman luangin itu benar-benar jadi manfaat buat teman-teman, jadi waktunya nggak habis sia-sia. Oke. Thank you banget loh, Trivena. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Apa sangat jelas? Saya yakin sih sebenarnya penjelasan Trivena sangat-sangat jelas hari ini. Poinnya pun saya sudah catat. Teman-teman mungkin saya kasih saran ya. Ibu Nurni mau bicara? Tidak Oh ya. Teman-teman saya sarankan kalau ada di antara teman-teman yang mendapat poin-poin gitu kan. Kan teman kita banyak yang mungkin nggak hadir hari ini, nggak masuk ke Zoom. Boleh sih bikin kayak ringkasannya gitu kan. Siapa yang suka nulis, boleh bikin ringkasan, ada 8 poin kita dapat dari pembicara hari ini. Coba post di grup M3 gitu loh. Jadi teman-teman bisa berbagi juga, memberi dampak seperti yang Trivena lakukan hari ini. Oke, ada lagi? Mungkin sufunya mau bicara, Pak Chandra? Mau sampaikan sesuatu? Pak Chandra? Pakai suara juga nggak apa-apa. Mana? Kalau sudah di rumah ya? Tadi baru pulang dari Kolombia jam 2. Oh, jam 2. Jam 2 siang baru pulang. Ini dia lagi tidur. Oh iya. Semua lancar kan ya? Ya paling tunggu hasil biopsi lah Selasa atau Rabu nanti. Tapi orangnya nggak usah pergi lagi, cuman itu aja kan, ambil hasil aja. Tapi nanti ada Jumat ada apa? Janji temu lagi sama sekali lagi. Iya. Wah, ya tadi sih gua ada dengar juga dari jam 2 begitu pulang gua ada buka juga sih jam. Iya. Panjang ini ceritanya. Dan ini memang kita udah di penghujung sih, udah pas mau 2 jam. Mungkin Pak Chandra mau sampaikan sesuatu, mungkin dari sisi sebagai sahabatnya Trivena udah sampaikan banyak. Saya pengen dengar dari Pak Chandra dari sisi sebagai sahabat, tapi orang M3 juga nih. Jadi sebenarnya kita kadang-kadang ya susah, maksudnya saya sama Chandra kan di JM3 nih, kalau kita berdua ngomong kayaknya udah sering dengar gitu teman-teman M3. Nah sekarang Trivena udah ngomong. Mungkin pesan Pak Chandra lah untuk teman-teman di JM3 gimana dari cerita Trivena? Oh, maksudnya ya paling yang menjadi masalah dari yang semua saya lihat sih, ya mungkin ya teman-teman kalau dari sini kalau jadi inspirasi sih bagus kan gitu kan, bisa belajar dari seorang Trivena yang umurnya juga masih muda gitu. Tapi kalau kita cari alasan lagi,
kita juga bisa bilang ya itu kan tampang Trivena kan gampang, lu mau ketemu orang aja udah enak kan, ya kan? Terus ya. Ya jadi ya semua gitu kan, ya muka dia kan oke. Jadi kalau mau temu janji 50 orang itu gampang. Kalau kami kan 50 orang yang mau temu janji kan mungkin cuma 10 gitu kan, atau 5 gitu, dan belum tentu dia mau dengar gitu. Kalau memang benar itu adalah kelebihannya seseorang gitu kan. Tapi kalau hanya, gua dulu pernah bilang ke Trivena juga, kalau kelebihan kamu gunain terus-terusan, itu akan menjadi kelemahan kamu kelak. Kamu juga harus upgrade diri gitu kan. Akhirnya dia juga belajar pengembangan diri, CFP pun pada akhirnya dia ambil kan, kelar CFP itu. Nah, itu menjadi salah satu ciri-ciri orang yang bakal sukses gitu kan. Tapi kalau dia gunain kecantikannya terus, ya maksudnya nasabah yang agak gimana kan bisa habis juga kan gitu kan. Nah, tapi terbukti ini juga sampai detik ini dia juga masih tetap berhasil dan malah makin meningkat gitu. Jadi harapannya adalah jangan selalu melihat dia gampang lah, dia punya keluarga yang mendukung, dia punya teman yang mendukung, dia punya ketampanan, kecantikan, transportasi dan segala macamnya gitu. Jadi hilangkan terus ya, jangan kayak pembenaran terus gitu. Bagi saya sih hilangkan semua itu, dan intinya kita cuma bisa belajar bahwasanya oke, gue sekarang begini, gue nggak mau begini. Ke depan gue harus gimana gitu aja, mikirin itu aja gitu, jangan mikirin hal-hal yang negatif gitu. Kalau mikirin hal negatif ya ujung-ujungnya nggak akan pernah jalan sih gitu. Oke, thank you banget ya. Oke, thank you Pak Chandra. Jadi kan Ko Chang juga orangnya belak-belakan kalau ngomong, benar-benar langsung dia bilang gini, kamu tahu nggak kamu itu sakit. Dan sakit kamu ini kalau kamu nggak obatin itu bakalan kronis. Saya bilang, hah, kronis? Maksudnya? Iya, bakalan parah banget. Dan saya bisa kasih kamu tahu masa depannya kamu di sini. Saya akan ceritakan, kamu nggak usah lewatin, tapi kamu akan tahu kayak gini. Waktu dia cerita, dia bilang kira-kira nanti ketika kamu menikah, kamu akan susah closing lagi karena kelebihan kamu sudah menjadi kekurangan gitu, karena dari awal cuma gunain kayak gitu, gini. Dan saya banyak sekali belajar, sangat-sangat banyak lah diajarin. Kamu harus upgrade diri, nggak bisa pakai ini. Oke lah di awal begitu, tapi nggak bisa selama kekuatan itu gitu. Ya luar biasa ya. Jadi ini salah satu contoh-contoh yang kita bisa saling berbagi di industri asuransi. Walaupun kita beda kantor ya sebenarnya kan kayak cross lining ya. Tapi dalam hal ini kita punya DNA yang cukup sama. Itu sebabnya saya bisa undang Trivena. Jujur sih kita nggak sembarangan ngundang sih. Kita udah tahu kan gitu. Maksudnya orangnya siapa gitu baru kita bisa undang gitu. Karena memang sih kalau orang yang mungkin mendasarkan kepedeannya dari hal-hal yang bisa berubah, misalkan kecantikan, misalkan katakanlah mobil mewah atau apa, itu kan bisa berubah punya itu. Kalau yang hal-hal itu menjadi dasar kita untuk pede, pada saat itu sudah nggak ada, toh berarti kan kita nggak pede lagi. Nah sekarang yang dibangun adalah diri kita yang seutuhnya. Kita bukan lagi bangun kepedean yang berdasarkan apa gitu. Tapi pada akhirnya memang kita akan terupgrade dengan sendirinya kalau sudah sukses gitu. Mau nggak mau kita pasti bisa beli mobil yang lebih bagus, rumah yang lebih bagus, keluarga yang bagus, sekolahkan anak ke tempat sekolah yang bagus. Itu otomatis gitu. Tapi bukan itu yang bikin kita pede. Justru karena kita pede lah, kita menjalankan bisnis dengan baik, kita bisa berhasil seperti itu gitu. Teman-teman masih ada? Ini sudah jam 4 juga. Kalau nggak ada lagi, kita, ya, Trivena closing statement. Closing statement. Intinya teman-teman nggak ada orang yang pintar, cuman orang yang mau, yang saya mau kenalin ke teman-teman. Jadi saya nggak bilang oh ini karena saya ini gitu, atau mungkin karena kelebihan, enggak. Cuman satu, ada kemauan aja, pasti ada jalan. Terus kan ikutin aja leadernya. Kita kan nggak tahu jalannya, leader kita udah tahu jalannya, ya udah kita ikutin dia aja gitu loh. Terus teman-teman, saya nggak pernah merasa
lebih beruntung daripada saya bisa join di bisnis ini. Karena gimana ya, untuk melanjutkan hidup aja dengan biaya yang pas-pasan itu udah sangat ngos-ngosan, teman-teman. Saya nggak berpikir sampai kalau dulu itu bisa nabung, beli ini, beli itu gitu loh. Jadi ya ini bisnis yang sangat luar biasa. Aku pastiin ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngebayar harga dari kesuksesan ini, teman-teman nggak akan nyesel karena hasilnya sangat luar biasa dan teman-teman nggak pernah kebayang. Apalagi kayak yang tadi aku bilang, aku nggak punya prestasi akademis, jadi saya nggak pernah kebayang bisa seperti itu. Tapi cuman satu, saya orangnya mau untuk diarahkan, mau untuk berobat jadi yang lebih baik gitu. Kira-kira itu aja sih closingnya. Semoga semoga apa yang saya sharing bisa menginspirasi teman-teman. Terus nanti kalau kita ketemu di PWC bisa ini ngobrol lagi. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah aja, saya minta maaf juga karena saya juga orang biasa. Oke, luar biasa teman-teman. Mari kita berikan applause semuanya. Boleh di-unmute. Iya. Ibu Trisha, Ibu Sinta, Thank you, Trivena. Susanti, Thank you. Trivena, thank you banget. Thank you, Trivena. Ruangan kami. Sampai Thank jumpa you. ya di Gapo ya. Pak Is, thank you for hari. Yo. Ya, thank you. Thank Thank you, Swan. Thank you, Krisya. Thank you semuanya ya. Ya, Hari, Pak Is, Nurni, Sandra. Ya, love you all. Thank you semua. Yo. Thank you. Ya, bye-bye. Ya, bye-bye. Yo.